Oke, selamat sore teman-teman pojok sosial ekologi. Jumpa kembali di webinar yang ketiga di bulan Agustus ini. Nah, kalau di yang pertama tentang kebijakan perubahan iklim, yang kedua tentang masyarakat adat yang menghadapi problem tentang problem kehancuran penghidupan. Nah, yang ketiga ini adalah tentang ekosistem gambut. Jadi ini khusus lebih ke konservasi. Nah, kebetulan kenapa isu ini penting karena Indonesia memiliki 20 juta hektar lahan gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Dan gambut ini sebenarnya banyak manfaatnya, apalagi kebetulan PBB juga baru meluncurkan program terbaru kalau tidak salah ecosystem restoration untuk 1 dekade. Jadi dimulai dari tahun ini. Nah, memang kalau dari sekilas yang saya baru baca ada mangrove ya. Mungkin saya masih terlewat belum baca yang khusus tentang gambut, tetapi intinya dari platform PBB tersebut menyebutkan bahwa kelihatannya ke depan masalah restorasi ekosistem ini menjadi isu yang penting. Nah, di hari ini merupakan kesempatan kita untuk belajar bersama, tapi teman-teman ini rileks aja karena ini forumnya cukup informal. Dan satu lagi saya mohon maaf kalau ini suara di luar berisik ya. Jadi kebetulan di daerah sini ada yang sedang bangun rumah jadi terkena berisik. Tapi nggak apa-apa, ini dinamika dari bekerja di rumah. Nah, kebetulan hari ini alhamdulillah sudah ada pembicara untuk memberikan kita wawasan dan informasi terbarukan mengenai pengelolaan gambut. Nah, namanya Mbak Noyara Rahmasari, atau lengkapnya Anissa Noyara Rahmasari. Beliau adalah pengkaji khusus memang di ekosistem gambut. Tulisannya juga bisa di Google ya sebenarnya, tulisan-tulisan penelitiannya. Jadi tulisannya memang ilmiah ya, tulisan-tulisan ilmiah. Nah, memang dari kemarin ngobrol-ngobrol, ininya presentasinya sepertinya akan menarik dan akan memberikan banyak wawasan terbaru untuk hari ini. Nah, teman-teman dipersilakan untuk teman-teman nanti bertanya pada sesinya. Nah, ini sesi berikutnya 30 menit ke depan, dipersilakan untuk Mbak Noya untuk menyampaikan materinya. Untuk Mbak Noyara dipersilakan, terima kasih sebelumnya. Ya. Oke, ini suara saya jelas ya? Jelas. Oke, makasih Mbak Ica atas perkenalannya. Seperti yang tadi Mbak Ica waktu awal-awal sampaikan gitu ya, sebenarnya kalau untuk sore ini, intinya sih pengen, apa ya, mau ngobrol bersama gitu ya Mbak, diskusi aja, informal, kita sama-sama belajar, dan kebetulan temanya kalau untuk sore ini memang untuk ekosistem gambut gitu. Dan ini juga pengen sedikit cerita, kalau dari sisi saya gitu ya, sebenarnya udah dari lama, udah hampir setahun ya Mbak Ica pengen kayak gini, pengen mengadakan acara yang seperti ini gitu di platform pojok sosial ekologi yang memang ini one woman show ya Mbak, Mbak Ica gitu yang benar-benar dari A ke Z-nya Mbak Ica yang ngurus gitu ya. Dan ini juga waktu awal-awal sempat ada beberapa pilihan topik gitu sebenarnya. Cuman ternyata waktu kita kaji-kaji lebih dalam, kok kayaknya yang ini yang akan saya bawakan gitu ya istilahnya, judulnya ini yang paling menarik gitu. Dan kebetulan tadi udah sempat kenalan juga di sini ada yang Mas Tommy ini ternyata dari Borneo Nature Foundation. Mungkin kayaknya ada beberapa hal yang kita bisa saling diskusi nanti, soalnya kayaknya mirip gitu. Kayaknya banyak sisiannya antara topik yang ini akan saya bawakan dengan mungkin pekerjaan Mas Tommy yang sehari-sehari gitu di BNF. Dan ini juga ada di sini saya lihat beberapa teman-teman yang lain. Terima kasih sudah datang dan makasih juga terutama buat Maija lagi-lagi karena sudah memberikan vaksinnya. Jadi ini saya langsung share screen aja ya kalau begitu. Ini udah kelihatan kan ya? Oke, sip. Ya, jadi ini judulnya yang ada di beberapa materi publikasi yang sudah disebarkan juga oleh Pojok Sosial Ekologi sebelumnya. Kali ini memang yang ingin dibicarakan adalah tentang ekosistem gambut dan lebih spesifiknya lagi tuh bagaimana si ekosistem gambut ini atau lahan gambut ini dengan pengelolaan yang lestari bisa jadi sumber penghidupan masyarakat.
Dan kebetulan kenapa saya bisa apa istilahnya tercebur gitu ya di ekosistem gambut, karena saya sekarang sedang bekerja di sebuah NGO yang memang research based. Jadi kebanyakan sekarang kegiatannya memang masih banyak tuh yang riset, belum yang program community-nya banget gitu, yang namanya Tai Johanna Foundation. Nah, kalau kami ini sebenarnya NGO yang kerjanya di lahan-lahan yang unkonvensional gitu, yang tidak tidak biasa, dan salah satunya memang termasuk gambut gitu, terutama gambut yang terdegradasi atau yang sedikit rusak. Nah, ini kalau untuk sore ini karena saya pikir ada baiknya kalau kita berkenalan dari awal gitu ya tentang gambut, soalnya mungkin ada beberapa di antara teman-teman di sini ada yang masih perlu kenalan gitu supaya lebih familiar dengan gambut. Jadi agenda untuk sore hari ini diawali dengan kenalan dulu nih dengan ekosistem gambut itu sendiri. Kemudian setelah itu kita lanjut ke menanyakan kabar ekosistem gambut yang sekarang seperti apa, terutama yang di Indonesia. Kemudian setelah itu juga kita akan membahas jasa-jasa dari gambut, terutama untuk manusia. Dan karena kita sekarang juga temanya tentang lestari atau sustainability gitu ya, nanti kita akan membahas tentang pengertian atau definisi lestari itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya lestari ini bisa ada gitu di ekosistem gambut yang juga ditinggali oleh manusia. Seperti itu. Jadi dimulai dari awalnya ini, mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang sudah familiar, masih ada yang belum familiar gitu ya dengan yang namanya ekosistem gambut. Karena gambut ini biasanya kalau dicari-cari di manuskrip atau di artikel bahasa Inggris, Fitlan gitu ya, itu sebenarnya sedikit coverage-nya di muka bumi kita ini. Jadi cuma sekitar 3% dari total daratan yang ada di bumi, dan itu sekitar 400 juta hektar. Dan tapi kerennya ini gambut bisa ditemukan di berbagai belahan bumi, dari kutub utara ke selatan, yang nggak di kutubnya sih, tapi dari negara-negara yang temperate gitu ya, yang 4 musim sampai yang tropis. Sebenarnya bisa dilihat persentasenya di situ. Di Asia sendiri cukup tinggi, termasuk di Southeast Asia terutama. Dan yang biasa, mungkin kalau teman-teman beberapa kali membaca berita tentang gambut, yang ada fotonya itu yang seperti gambar di atas ini, yang berwarna yang ada air warna agak merah ini, itu adalah gambut yang jenisnya adalah peatswam atau memang rawa rawa gambut gitu. Ini yang memang biasa ditemukan di daerah tropis, termasuk di Asia, dan ada juga yang di South America, itu ada juga yang daerah tropisnya mirip-mirip bentukannya seperti ini. Ini bentuknya memang ada yang benar-benar seperti hutan, tapi ada juga yang lebih terbuka gitu seperti rawa dengan vegetasi yang berkayunya itu lebih jarang-jarang. Nah, tapi kalau kita lihat gambut, ekosistem gambut atau peatland yang ada di temperate country, di di negara yang musimnya ada 4, itu bisa agak berbeda sekali malah. Soalnya mungkin kalau kelihatannya itu cuma kalau sepintas gitu ya dilihat seperti padang rumput biasa gitu. Cuman sebenarnya kalau diinjak atau kalau didatangi itu akan kelihatan bedanya. Soalnya akan berasa bedanya. Soalnya gambut ini sebenarnya bagian dari yang namanya wetland atau lahan basah. Dan yang membuat dia berbeda itu adalah gambut ini berasal dari sisa-sisa vegetasi gitu ya, yang terendam air atau dia istilahnya jenuh air gitu ya sekian lama, dan dia melapuk secara perlahan. Nah, jadi biasanya yang begini-begini itu cuma kelihatannya aja kering, tapi sebenarnya kalau diinjak itu agak basah gitu. Dan ini bisa ditemukan di berbagai daerah yang di North America atau di Europe gitu. Ada juga yang daerah yang lebih keringnya, tapi dia intermittent atau kadang-kadang dia juga terendam. Nah, itu juga masih masuk wetland. Dan yang memang bahan lapukannya organik ini yang akan menjadi yang disebut gambut. Ini kalau dicari kata kuncinya, keywordnya di mesin pencarian itu Myers, Vance, dan Morse. Seperti itu. Nah, kalau untuk nanti kita diskusi selanjutnya ini memang akan lebih fokus ke gambut yang di Indonesia. Dan di Indonesia ini kita punya sekitar 15 juta hektar. Cuma angka ini memang tergantung kita mencari datanya itu di mana. Ada yang bilang sekitar 12 juta, ini 15 juta, ada yang bilang 20. Soalnya memang ya layaknya masalah pengelolaan sumber daya alam gitu ya di Indonesia, di banyak negara sih sebenarnya. Buat mappingnya ini memang
belum satu sumber gitu, belum jadi satu sumber, jadi skala-skalanya pun juga berbeda. Tapi intinya memang sekitaran 15 sampai 20 juta hektar gitu yang dibilang ada di provinsi Indonesia ini ada gambutnya. Dan sebarannya ada di sini di daerah-daerah di provinsi yang di highlight hijau. Jadi memang kebanyakan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga di Papua. Nah, terus apa sih yang kita bisa lihat dari gambut yang dia tuh beda dari tanah yang mungkin teman-teman biasa lihat di keseharian? Ini kayaknya mungkin saya agak sotoy sih, tapi kayaknya kebanyakan di sini tinggalnya di Jawa gitu kan ya. Di Jawa yang mungkin tanahnya tanah mineral atau tanah vulkanik gitu mungkin. Jadi dia itu bedanya seperti yang tadi saya sempat cerita di slide awal, dia tuh berasal bukan dari pelapukan batu tapi atau dari gunung gitu ya vulkanik, tapi dia memang dari bahan bahan organik yang terendam air gitu dalam waktu sekian lama, ada yang sampai jutaan tahun. Jadi dia tuh melapuknya parsial, pelan-pelan dan juga tidak sepenuhnya lapuk. Kalau dipegang gitu ya, kalau diangkat tanahnya tergantung tingkat kematangannya, tergantung dia udah melapuk berapa berapa juta tahun gitu atau berapa ribu tahun. Dia tuh kalau diangkat masih ada apa ya? Ini kalau bisa dilihat gambar yang di atas ada masih seperti sisa-sisa sisa-sisa vegetasi seperti atau ranting-ranting kecil atau dahan gitu-gitu itu kadang masih bisa dilihat. Kalau apalagi kalau memang belum terlalu matang si gambut itu sendiri. Dan yang poin kedua adalah tanahnya itu sangat berpori dan nyambung ke poin yang ketiga, normalnya ini memang pori-pori di tanah gambut itu diisi oleh air. Makanya dia 90%-nya ini walaupun namanya tanah gambut ya, tapi dia sebenarnya kandungannya adalah 90%-nya air, cuma 10%-nya yang pori-pori partikel-partikel tanah gitu. Itu normalnya seperti itu. Dan karena tadi gambut itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan ini kan berarti bahan organik ya. Dan karena itu pula lah bahan organik ini kan berasal dari ya kandungan organik ini dia adalah sumber karbon manusia gitu ya. Manusia, tumbuhan, hewan, sebenarnya kan C ya, apa istilahnya? Bahan yang menyusun kita itu karbon. Jadi karena memang ini asalnya dari sisa vegetasi, jadi secara umum itu menggambut kandungan karbonnya cukup tinggi. Dan yang terakhir juga adalah dia tuh pH-nya rendah alias asam, sekitar angka segini 3 sampai 5. Jadi warnanya kalau tadi teman-teman ingat yang foto awal-awal, warnanya ini mohon maaf sebut merek, warna airnya itu agak merah karena memang dia itu licin juga dari selain karena memang asam licin dari hasil-hasil pelapukan bahan organik yang ada di tanahnya. Dan ini kalau gambar yang kedua ini kurang lebih yang biasa dilihat kalau di wilayah di gambut yang dekat ke saluran airnya gitu, ke sungai atau ke kanal seperti ini paku-pakuan yang lokal di gambut. Terus yang di sini yang ketiga ini adalah contoh tanah yang sudah bisa diinjak gitu ya, nggak rawa banget, sudah bisa diinjak, tapi kalau diinjak itu dia seperti kasur air. Jadi tidak yang mantap gitu ya, itu kayak bisa membal-membal gitu kalau diinjak. Soalnya memang balik lagi ke komposisi tanah gambut itu sendiri, dia lebih banyak airnya dibandingkan tanah. Kemudian lanjut. Nah, terus ini lanjut lagi ke topik selanjutnya sih, tentang mengapa sebenarnya saya dan Mbak Ica memutuskan pengen ngomongin tentang gambut gitu ya. Jadi awalnya itu memang karena memang kerjaan saya tentang gambut dan saya tuh penasaran kenapa sih kalau kita ngomongin gambut seringkali yang diasosiasikan oleh orang-orang tuh hal yang agak negatif gitu. Contohnya kalau kita memasukkan keyword gambut ditulis aja di Google Image, dia yang keluar tuh hasilnya seperti ini. Jadi memang apa ya kelihatan lahan-lahan yang rusak, terdegradasi atau memang ya yang seperti inilah yang tidak indah gitu intinya. Bahkan kalau dilihat-lihat ke bawah-bawahnya lagi atau mungkin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi, yang lebih sering keluar tentang gambut itu adalah ini kebakaran, kebakaran lahan gambut yang juga dia nyambung ke haze ada disaster karena memang hasil kebakarannya lama
Mungkin teman-teman ingat yang tahun 2015 atau kemarin yang tahun 2018 juga cukup besar gitu ya di Kalimantan, dia bahkan jadi, bencana yang transboundary gitu. Jadi nggak cuma di Kalimantannya doang, tapi sampai ke provinsi lain, bahkan ke negara lain. Nah, ini yang biasanya entah kenapa, saya temukan kalau sedang mencari mencari tahu tentang gambut. Nah, tapi kalau kita cari tahunya tentang peatland, bahasa Inggrisnya gambut nih ya, masih banyak hal yang indah-indahnya gitu. Masih banyak hal yang kayaknya tuh beda banget sama hasil pencarian yang tadi kalau masukin kata kunci gambut. Dan ini sebenarnya hal yang membuat saya dan waktu itu ngobrol awal-awal sama Mbak Ica, penasaran kenapa sih gambut kok, ada apa gitu sebenarnya. Kayaknya ada dua sisi yang sangat berbeda, tapi kadang memang di framing dia ini lahan yang rentan, yang vulnerable gitu, dan selalu diasosiasikan dengan berita-berita yang negatif. Nah, oleh karena itu mungkin kalau awalnya ini saya ingin mengekspos dulu sisi-sisi gambut yang lebih indah, yang lebih menarik selain yang kebakaran tadi gitu, kebakaran atau degradasi yang tadi muncul kalau kita ketik gambut di kolom pencarian. Nah, jadi kalau yang ini bagian bagian yang indah-indahnya ini bisa dibilang sebenarnya adalah sisi lain gambut berupa ekosistem service-nya, yaitu atau bahasa Indonesia jasa lingkungan, yang mana biasanya sih dikategorikan menjadi empat fungsi gitu ya. Ada fungsi provisioning, ini mungkin contohnya seperti yang kalau suatu ekosistem itu bisa memberikan sesuatu untuk manusia atau hewan, sumber pangan gitu misalnya, atau untuk manusia bisa diambil sebagai material untuk bahan sandang dan papan. Ada juga yang kedua ada fungsi regulating atau pengaturan. Itu contohnya kalau hutan itu dia membantu regulasi siklus air gitu ya dengan lebih baik dibandingkan kalau hutannya nggak ada. Kemudian tentu ada yang cultural, itu yang memang lebih ke manusia karena ya culture itu munculnya memang dari manusia gitu ya, dia dibuat oleh manusia. Dan memang ada beberapa culture yang nyambung banget, yang sangat nyambung sama ekosistem tertentu. Mungkin kayaknya minggu lalu ya Mas Niko juga membahas beberapa budaya yang dimiliki oleh masyarakat Dayak juga beberapa yang memang sangat erat kaitannya sama ekosistem yang mereka tinggali. Dan yang terakhir ada supporting atau pendukung. Ini mirip-mirip dengan regulating kayak untuk mendukung suatu siklus supaya lebih lebih efisien atau efektif gitu dalam katakanlah untuk menyediakan nutrisi dalam rantai makanan yang ada secara global. Nah, untuk gambut ini beberapa saya akan cerita sedikit sih beberapa tentang si ekosistem service-nya. Jadi yang pertama yang sumber keragaman hayati di gambut itu walaupun mungkin tadi teman-teman ingat ya cuma 3% dari total daratan dunia dan di Indonesia itu cuma 3,5%-nya dari tiga itu 3,5%, iya ya kalau nggak salah itu, tapi ini tuh banyak banget keragamannya, mulai dari mamalia darat, mulai dari hewan airnya, dari yang paling besar sampai yang kecil-kecil, terus juga vegetasinya. Ini mungkin di sini Mas Tommy yang tinggalnya tinggalnya di lebih sering gitu ya di Kalimantan, juga mungkin memahami yang begini-begini, karena memang bahkan di satu katakanlah ada kawasan gambut di Kalimantan dan di satu kecamatan di Kalimantan dan di kecamatan lain itu mungkin bahkan bisa ketemu spesies yang berbeda gitu, spesies lokal yang berbeda. Jadi memang seberagam itu di gambut yang dia tidak kalah keragamannya dengan hutan hujan atau rainforest yang memang terkenal seperti Amazon gitu atau Borneo Borneo yang katanya Zamrud Khatulistiwa itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi ekosistem gambut sebagai regulasi air. Karena kalau tadi saya awalnya mungkin membandingkan tanah gambut itu seperti kasur air, gambut itu juga sebenarnya bisa berfungsi layaknya spons yang kayak SpongeBob itu, yang bisa menyerap air dan bisa mengeluarkan air. Jadi kalau saat musim hujan, gambut ini karena memang tadi dia sangat berpori, dia itu punya kapasitas untuk menahan, untuk memegang airnya ini tinggi sekali, bisa sampai 900% gitu. Jadi memang dia bisa bisa memegang lebih banyak daripada tanahnya, partikel tanahnya karena dia strukturnya seperti itu. Dan itu jadi mencegah banjir saat musim hujan. Nah, sedangkan waktu musim kemarau dia itu bisa dari yang dia udah simpan ini nih di dalam tanahnya bisa dilepaskan pelan-pelan gitu istilahnya waktu musim kemarau dan ini bisa dipakai oleh nggak cuma manusia dan
nggak cuma manusia, bisa dipakai oleh vegetasi lain dan bisa oleh hewan lain gitu. Intinya memang untuk menjaga keseimbangan sumber daya air yang ada di ekosistem tersebut. Dan kemudian yang ketiga ini yang akan nanti memegang peranan penting di penjelasan-penjelasan selanjutnya, yaitu yang namanya penyimpanan karbon. Karena walaupun tadi gambut cuma 3% gitu ya dari total daratan di dunia, dia ini menyimpan karbonnya tuh hingga 18% dari total storage yang ada di daratan di bumi ini. Jadi kalau dibandingkan gitu ya, ini bisa dilihat di gambar sini, kalau dibandingkan dengan hutan di Brazil, begitu katakanlah di atas sama di bawahnya, yang di atas permukaan itu maksudnya vegetasi-vegetasinya, dan yang di bawahnya itu berarti ya akar-akarnya dan tanahnya. Gambut ini sebenarnya dia bisa menyimpan karbon tuh bisa sampai 4 kali lebih banyak daripada hutan hujan atau hutan tropis yang biasa. Karena memang tadi balik lagi dia ini berasal dari karbon yang hasil pelapukan si bahan organik yang memang ada di situ. Bahan organik maksudnya yang vegetasi yang ada di situ. Jadi dia memang mengunci lebih banyak karbon di tanah dibandingkan mungkin kalau yang di atas tanahnya, di pohon-pohonnya sih mungkin mirip-mirip ya sama yang hutan biasa, tapi di tanah ini justru jauh lebih banyak. Dan memang ini kalau teman-teman bisa lihat di gambar selanjutnya, yang di kanan atas, kebanyakan beberapa tipe gambut itu memang dia tuh yang tipenya adalah berasal dari suatu cekungan gitu ya, yang dimana cekungan itu diisi memang banyak ya ada vegetasinya terus mati dan vegetasi tetap di situ, kemudian tumbuh lagi yang baru mati di situ lagi dan dia terendam air karena dia cekungan jadi airnya nggak begitu masuk nggak langsung keluar gitu dan mungkin karena di situ hujan terus atau dia menerima limpasan dari tempat lain terus menerus makanya terendam dan yang di situ jadi semakin dalam lah. Maksudnya dia itu di situ karena memang tidak kemana-mana si sisa-sisa vegetasinya dan airnya juga di situ, dia akan lama-lama yang menjadi cikal bakalnya gambut itu dan semakin cekung berarti semakin dalam gitu kan. Dan yang semakin dalam ini berarti ya memang si karbonnya ini semakin tinggi, cadangan karbonnya ini semakin tinggi. Dan itu pula yang menjadikan salah satu hal yang menjadikan ada yang namanya kawasan gambut yang lindung, ada juga kawasan gambut yang budidaya. Nah, yang lindung ini biasanya yang di atas. Saya nggak hafal sih tergantung peraturan yang di river yang mana, tapi kawasan gambut lindung ini pasti yang lebih dalam, yang bahkan di atas 1 meter, di atas, ya lebih dari 1 meter ketebalannya itu sekarang sudah dibilang gambut dalam gitu. Jadi kalau bisa nggak dibuat untuk budidaya apapun. Itu balik lagi karena fungsi ekosistem gambut yang menyimpan karbon ini. Soalnya memang kalau karbon ini disimpan apa sih sebenarnya pentingnya gitu kan? Ya kalau karbon itu disimpan di tanah dia itu jadi tetap karbon, tapi kalau dia sampai lepas ke udara gitu ya, melalui berbagai hal di gambut itu bisa karena kebakaran contohnya atau nanti ada yang namanya subsiden atau penurunan muka gambut itu, dia ini karbon yang ada di tanah kalau dilepas ke udara ini kimianya menjadi CO2 atau karbon dioksida. Dan ini adalah ya salah satu zat yang memang sangat berpengaruh untuk menaikkan temperatur temperatur dunia udara gitu ya dan dia jadi membuat lebih parah lagi efek-efek dari climate change seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir sih di sini adalah untuk sumber penghidupan sesuai dengan tema kita sore ini karena memang bisa macam-macam banget ekosistem gambut ini mulai dari yang pertanian itu bisa dilakukan di gambut tentu dengan lestari yang bagaimana nanti kita bisa bahas banyak orang yang tinggal di gambut yang memang ya dia sumber utama penghasilannya adalah pertanian kemudian juga ada aquaculture juga perikanan. Terus juga ini ada untuk sarana transportasi karena memang struktur tanah gambut yang seperti itu kadang membuat si infrastruktur tuh agak susah gitu kan dibangun di darat. Makanya beberapa komunitas atau masyarakat yang tinggal di gambut itu bergantungnya malah sama transportasi air. Dan kemudian juga ada juga yang ekoturism seperti di sini di Sembangau National Park di Kalimantan. Nah, terus kalau tadi udah diekspos yang positif-positifnya, ini balik lagi ke pertanyaan saya tadi sama Mbak Ica di awal, kenapa ya kayaknya kok kalau di gambut itu kadang lebih banyak
kita tuh mendengar asosiasinya yang negatif, yang kayak kebakaran kayak gini. Apa sih sebenarnya penyebab pengelolaannya tuh seperti itu? Terutama dalam yang biasanya dijadikan kambing hitam itu kan memang pertanian atau perkebunannya gitu, yang ujung-ujungnya adalah memang si kebakaran yang melepas karbon, terus habis itu menambah parah si climate change. Padahal katanya sudah lestari atau sudah sustainable. Nah ini balik lagi ke dimensi sustainability. Jadi dimensi lestari ini kan yang kita tahu ada 3, yaitu environment, economic, dan sosial. Jadi lingkungan, ekonomi, dan sosial ini yang diharapkan dari yang namanya lestari kan ada keseimbangan di tengah-tengahnya. Itulah yang katanya disebut lestari. Nah, tapi kalau argumen yang ada sih biasanya uh, hal ini tidak selalu benar, karena memang tergantung studi case-nya apa, tergantung kita tuh sedang menghadapi isu apa. Karena bisa jadi satu aspek ini memang harus lebih diutamakan supaya aspek-aspek yang lain juga bisa bisa lebih sustainable gitu, bisa mencapai keseimbangan yang kelestarian yang seimbang. Nah, contohnya juga di gambut seperti itu, karena sudah dari banyak 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 pengalaman, banyak penelitian, banyak study case juga yang membuktikan kalau pengelolaan gambut itu kalau mau lestari memang harus bertumpu di aspek lingkungannya, di environment-nya. Jadi yang dijaga, yang dipastikan ini environment-nya dulu, nanti baru sosial sama ekonominya pasti akan ikut ke arah yang lebih baik. Nah, yang sering dipakai ini, yang bisa dibilang parameter gitu ya, parameter lingkungan yang sering dipakai untuk melihat di gambut ini lingkungannya sustainable apa enggak, lestari apa enggak nih, terutama yang aspek lingkungan. Ada 3, yaitu yang namanya laju subsiden, ada juga kebakaran, terus yang terakhir adalah tinggi muka air. Dan ketiganya ini sebenarnya hal yang saling nyambung satu sama lain, karena sebenarnya semuanya ini berupaya supaya neraca karbon atau keseimbangan karbon yang ada di gambut itu positif. Karena balik lagi ke fungsi ke ekosistem tropis gambut tadi, harusnya normalnya gambut itu neraca karbonnya positif gitu. Neraca karbon positif artinya dia lebih banyak menyimpan daripada mengemisikan, daripada mengeluarkan karbonnya. Nah, jadi kalau subsiden ini adalah bisa dilihat artinya penurunan muka tanah. Dia itu bisa terjadi kalau yang namanya kalau di gambut subsiden itu biasanya salah satunya karena memang dia kehilangan komponen air. Jadi kalau bisa dibayangkan komponen airnya hilang, pori-pori yang di gambut itu yang 90%-nya pori-pori itu dia isinya jadinya udara doang. Jadi dia lama-lama bisa kempes kalau memang ada banyak kegiatan yang terjadi di atasnya. Nah, terutama kalau kehilangan airnya itu banyak. Mungkin kalau cuma skala yang musim hujan, musim kering itu masih oke gitu. Gambut masih bisa dia spring back gitu. Katakanlah habis kehilangan air, terus dia bisa menyerap lagi. Nah, tapi masalahnya memang beberapa praktik pertanian gitu ya, atau praktik pengelolaan, dia tuh memakai drainase. Dan memang kalau drainase ini menyebabkan kehilangan airnya tuh yang sangat banyak gitu di ekosistem gambut. Makanya dia punya karakter yang namanya irreversible drying. Jadi dia kalau sudah sekering itu ada satu titik di mana ya udah dia nggak bisa basah lagi, dia nggak bisa menyerap air lagi. Dan itu salah satu yang menyebabkan subsiden atau penurunan muka tanah. Ini contohnya bukan di Indonesia sih. Ini bisa dibayangkan dulu ini tiangnya udah dipasang dari sebelum tahun ini 88, dan dulu tahun 88 setinggi segini sebenarnya muka tanahnya, tapi pas tahun 2013 segini udah turunnya lumayan banyak banget gitu, sampai sampai mungkin hampir 2 meter gitu kalau lihat badan si orangnya yang di sini. Kemudian selain itu juga karena drainase, karena pengeringan itu selain menyebabkan subsiden, otomatis juga dia meningkatkan resiko kebakaran. Karena yaitu tadi dia kering, dia tidak bisa menyerap, dia tidak bisa lembab lagi, tidak bisa menjaga supaya airnya ada di situ supaya tidak gampang kebakar. Jadi kalau dia kekeringan, maka kebakaran sekali ada api gitu ya, di mana dia akan sangat cepat menjalar, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Soalnya memang tanah gambut itu benar-benar semuanya kan yang tadi dibilang dia berpori, dan kalau satu bagian kering maka ya udah keringnya tuh bakal kemana-mana gitu, tergantung kedalamannya gambut berapa juga kan. Jadi susahnya kenapa juga teman-teman mungkin penasaran kenapa
kebakaran di gambut itu susah dipadamkan gitu ya. Yaitu karena kebakarannya nggak cuma di atas, nggak cuma di yang kelihatan di mata gitu, tapi dia mungkin ada kebakaran, ada api gitu yang masih terperangkap di bawah banget gitu, katakanlah di kedalaman 1 meter itu masih gambut yang kering, dan apinya di situ. Di atasnya mungkin sudah kelihatan padam, tapi di bawah belum. Makanya kebakarannya itu susah dipadamkan, tiba-tiba muncul lagi gitu, seperti itu. Jadi itu parameter yang kedua. Dan yang ketiga ini, si tinggi muka air, di sini maksudnya muka air tanah ya. Dan yang namanya muka air tanah tinggi itu artinya air tanahnya itu lebih dekat ke permukaan tanahnya. Dan itulah kan yang sebenarnya yang normalnya gitu, yang seharusnya ada di gambut seperti itu. Karena dia harusnya memang lebih banyak komponen airnya daripada tanah, maka muka air tanahnya dia itu seharusnya memang tinggi. Dan ini juga lah si tinggi muka air ini yang sering paling jadi apa ya, paling gampang karena dia yang paling gampang diukur juga untuk memastikan bahwa si pengelolaan gambutnya ini tuh lestari atau enggak. Soalnya kalau muka air tanahnya tinggi, maka bisa dicegah gitu laju subsiden yang lebih cepat karena dia tidak terlalu kering gitu ya, dan juga mengurangi resiko kebakaran karena si tanah gambutnya ini bisa lebih lembab. Jadi itu kurang lebih seperti itu hubungan tiga parameter lah satu sama lain. Nah, makanya biasanya kalau prinsip mengelola gambut yang lestari itu yang nomor satu adalah pengelolaan airnya, yang memang tidak boleh didrainase. Jadi kalau didrainase atau dikeringkan itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi gitu. Dan makanya pengaturan air kalau di gambut itu seharusnya tidak drainase, tapi setidaknya bisa mengatur volume dan tinggi air tanahnya itu supaya bisa tetap lembab tanahnya. Nah, yang kedua itu tentang terutama di pertanian itu adalah mengurangi praktek slash and burn atau yang bisa disebut juga tebang bakar gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri sebenarnya itu cara yang paling murah untuk mendapatkan abu. Karena memang salah satu sifat gambut kan asam ya tadi ya, dan buat beberapa produksi pertanian memang tidak itu kurang menguntungkan. Jadi pengennya kan orang-orang punya suatu zat yang bisa menetralkan si asam. Nah, ini ternyata yang paling gampang tuh dapat abu dari sisa pembakaran. Nah, itu makanya yang masih agak susah adalah bagian itunya, mengurangi bagaimana caranya supaya slash and burn ini bisa semakin dikurangi. Nah, sebenarnya sudah banyak gitu, ada beberapa cara, contohnya ya pakai amelioran, temannya pupuk gitu ya, untuk menambah nutrisi di lahan gambut dan juga untuk menaikkan pH-nya gitu supaya tidak terlalu asam. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang varietasnya gitu. Kalau di pertanian atau di aquaculture gitu, ada yang memang varietas lokal natif atau yang kalau di gambut itu vegetasi yang untuk paliculture itu juga sebenarnya masih jika dikelola dengan baik itu juga bisa menguntungkan orang-orangnya, atau mungkin juga cara yang lain ada memakai varietas yang memang adaptif. Jadi mungkin dia bukan varietas lokal tapi memang sudah melalui penelitian gitu ya, sudah terbukti bisa lebih produktif di lahan gambut yang memiliki karakter yang emang beda dari yang lain. Nah ini kebelakangnya ini lebih seperti cerita aja sih. Jadi ada beberapa cerita dari lahan gambut yang membuktikan kalau gambut lestari bisa menghidupi masyarakat lokal. Yang pertama ini dari Palangkaraya. Ini sebenarnya juga cerita dari organisasi lain gitu ya. Dia mengikuti yang namanya Pak Taman ini. Jadi beliau memang petani yang katanya sukses berhasil gitu mempraktikkan pertanian. Dia sebenarnya agroforestry sih, jadi memang cocok tanamnya ini di dalam bisa dikatakan masih di wilayah hutan juga, yang dia juga tidak melakukan pembakaran. Dia memakainya itu memang memakai tanah subur yang dia beli gitu, dan dicampur ke tanah gambut dan juga pakai abu yang dia beli juga, bukan dari hasil pembakaran. Dan ini memang balik lagi modal modal awalnya besar dan ini juga butuh waktu lama sampai katakanlah tanah gambut ini cukup stabil gitu supaya bisa menghasilkan produk yang stabil gitu, yang bisa produktivitasnya tuh nggak yang naik turun. Kalau untuk menghasilkan suatu produk tuh cukup lama dan katanya sih kalau dari beliau lebih dari 10 tahun. Tapi memang ya ini kalau dari beliau sendiri sih katanya cukup bangga ya dengan ini soalnya memang beliau mencoba menjawab bagaimana caranya supaya bisa membuktikan gitu ke orang-orang, ke petani yang lain terutama kalau kita tuh sebenarnya bisa
bercocok tanam di gambut tanpa bakar. Itu. Kemudian yang kedua ada cerita dari Dompas. Ini juga proyek dari organisasi lain dari Sipor. Kalau ini memang lebih ke tidak fokus ke on farm doang, ke lapang doang, tapi juga fokus ke off farm-nya, ke setelah produksinya. Jadi ini ada macam-macam bisnis modelnya, yang ada yang memang dibuat untuk lahan yang memang milik negara, ada yang lahan milik komunitas, ada lahan yang memang milik pribadi gitu ya. Ini macam-macam bisnis modelnya untuk menghasilkan beberapa produk, mulai dari ada kayu ekoturism sampai agroforestry, kelapa, nanas dan kopi. Kemudian ini juga ada home garden-nya, ada pekarangannya. Dan ini semua dilakukan sebenarnya dalam usaha restorasi, karena memang gambutnya ini sudah mulai terdegradasi yang ada di desa tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini kebetulan yang dilakukan oleh saya dan teman-teman di Taijuana Foundation. Jadi kami beberapa kali ke sebuah perkebunan kelapa di Inhil, di Indragiri Hilir, di Riau. Jadi dia ini tadinya skema peer trans. Jadi memang ada perusahaan intinya, kemudian ada komunitas, ada petani transmigrannya. Nah, walaupun skemanya ini sudah tidak terlalu berlaku, tapi memang perkebunannya ini masih jalan gitu sampai sekarang dari yang transmigrasi tahun 90-an itu, dan ternyata bisa dibuktikan kalau walaupun ini perkebunan gitu ya, dia melakukan suatu pengelolaan di lahan gambut, ternyata neraca karbon yang ada di sana itu masih positif, dan juga bisa dibuktikan dari subsidinya kalau di compare, kalau dibandingkan dengan di perkebunan lain yang di gambut itu cukup signifikan gitu bedanya. Jadi yang namanya di Kecamatan Pulau Burung di Inhil Riau tadi itu cuma 1,7 per tahun, sedangkan kalau yang perkebunan lain ini ada di Riau sampai segini, 4,5 cm per tahun, dan bisa dilihat di tahun-tahun awalnya ini memang sangat sangat banyak gitu subsidinya yang memang menyebabkan banyak pelepasan karbon, banyak emisi karbonnya. Nah, kalau di Pulau Burung ini, kalau dihitung-hitung berdasarkan subsiden, dia emisi karbonnya sekitar segini, 13 ton karbon per hektar per tahun, dan sekuestrasinya atau storage-nya itu, karbon yang ada di dalamnya itu masih 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya. Jadi makanya ini masih positif gitu, si carbon balance-nya atau neraca karbonnya. Dan yang menyebabkan itu adalah sesungguhnya si trio tata air. Jadi trio tata air ini namanya adalah sebuah water management, integrated water management atau pengolahan air yang ada di wilayah Pulau Burung ini. Dan dia tuh walaupun ada kanal, fungsinya bukan buat drainase, tapi untuk reservoir atau penyimpanan air bersama dengan beberapa infrastruktur lain, supaya nanti intinya gambutnya ini adalah bisa berfungsi seperti normal gitu, tidak di drainase, tapi memang fungsinya seperti spons yang layaknya gambut yang pristine, seperti itu. Dan ini bagian terakhir. Jadi memang intinya yang ingin saya sampaikan adalah untuk mengelola gambut supaya lestari itu adalah mengelola sumber daya airnya. Dibuktikan dari parameter-parameter lingkungan yang tadi sempat saya ceritakan. Namun selain itu masih ada banyak poin yang menjadi ini bisa jadi opportunity tapi bisa jadi challenge juga. Beberapa di antaranya itu soal persepsi orang-orang tentang ekstensifikasi pertanian di gambut yang memang sangat rawan disalahgunakan. Itu memang harus jadi perhatian. Kemudian tentang inovasi dan investasi yang memang selalu dibutuhkan dalam adaptasi praktik pertanian, karena lagi-lagi nggak bisa cuma copy paste, pasti perlu modifikasi kalau kita pengen mengadopsi suatu praktik gitu ya, di suatu ekosistem gambut, di suatu region yang spesifik. Dan yang ketiga juga tentang si kerjasama antar stakeholder-nya, terutama sih untuk meningkatkan kapasitas orang-orang yang terkait gitu, apalagi orang-orang yang hidup di dalam ekosistem gambutnya untuk punya akses ke beberapa resources, ke beberapa modal supaya bisa mengelola gambutnya ya dengan lestari itu. Soalnya memang banyak kasus sebenarnya orang-orang lokal ya sudah tahu gitu, sudah tahu gimana caranya supaya mengelola gambutnya dengan lestari, tapi karena usaha untuk upscale atau memang untuk lebih produktif lagi ya kadang memang perlu melakukan adaptasi sih untuk membuat suatu praktek pertanian yang baru yang memang lebih lestari lagi. Dan akhirnya sih intinya yang saya beberapa kali sering ngobrol juga sama teman dan kolega yang lain,
soal gambut ini tuh membuat kita sebagai manusia tuh memikirkan kembali gitu, bagaimana sih hubungan kita sama lingkungan, sama environment, dan juga sama manusia yang lain. Kalau sama lingkungan nih, sama gambut gitu ya contohnya. Soalnya kadang saya juga masih masih wondering gitu loh, kalau memang benar ternyata sustainability itu bukan berarti kita harus benar-benar seimbang semuanya, tapi kita harus lihat di kasus tertentu mungkin memang ada beberapa beberapa aspek yang harus didahulukan dan lebih sering adalah si lingkungan itu sendiri dan hubungan kita dengan yang lain, maksudnya dengan manusia yang lain. Contohnya karena ya itu tadi sih tentang stakeholder terutama yang lokal, kadang mereka suka dilupakan gitu. Padahal mereka yang sebenarnya sudah punya pengalaman tinggal di tempat tersebut lebih lama dan itu pasti akan bisa lebih membantu untuk mencari praktek yang lebih lestari lagi. Jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Ini saya biasanya nggak tahu timernya apakah udah lebih dari 30 menit apa enggak. Nanti bisa langsung lanjut di diskusi aja misal ada yang mau didiskusikan. Dan teman-teman juga bisa buka website di Taijuana Foundation.org di slash resources kalau mau akses beberapa riset kami atau kalau mau lebih suka yang visual-visualnya gitu ya tentang salah satunya juga tentang gambut bisa ke Instagramnya juga @taijuana Foundation. Begitu Mbak Ica, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ica dari sini. Terima kasih Mbak Noya. Wah ini apa ya, memberikan apa ya, gambaran dan juga tadi ada konseptual yang dipertanyakan ya gitu. Jadi tadi apa yang disampaikan Mbak Noyara ini tentang konsep sustainability itu juga sebenarnya apa ya, konsep yang juga sebenarnya saya kritik juga gitu karena sebenarnya gimana sih caranya menyeimbangkan tiga dimensi itu sementara problemnya adalah strukturnya tidak diubah gitu. Nah kalau Mbak Noya memang fokus bagaimana tadi bicara tentang water integrated management berarti fokus ke ekologinya. Tetapi ini Mbak Noya saya mohon izin saya pengen sharing tadi ada pernyataan Mbak Noya yang sebenarnya sepakat ya bahwa harus ada yang ditonjolkan salah satu. Kalau bicara tentang gambut ini apalagi sekarang udah daya rusaknya juga di beberapa wilayah cukup memprihatinkan, berarti komponen environment-nya harus lebih harus lebih diprioritaskan. Yang kedua komponen penghidupannya dalam konteks ini adalah aktor-aktor sosial, kelompok sosial yang kehidupannya bergantung kepada jasa baik gambut. Ini saya mohon izin teman-teman hanya ingin melengkapi saja. Jadi intinya komen ini mendukung ya pernyataannya Mbak Noya gitu. Dan saya pikir ini menarik untuk saya share. Sebentar saya share ini. Ini kebetulan paper ini paper baru. Sebentar. Paper ini paper baru tahun 2021. Judulnya ini. Memang ini lebih fokus ke political ecology. Jadi fokusnya tidak murni ekologi, tetapi ada satu pernyataan dari penulis ini, Osborne dan kawan-kawan, adalah ini. Bagaimana sebenarnya gerakan PBB ya. PBB ini kan sudah meminta global action, tindakan global untuk melakukan restorasi ekosistem lahan yang mengalami degradasi dalam 10 dekade ke depan. Entahlah apakah 10 dekade ke depan itu bisa berjalan atau tidak, atau memang tantangannya terlalu banyak gitu. Tetapi memang prinsipnya adalah tidak mungkin mau bicara tentang konservasi kalau hubungannya tidak diubah. Tadi Mbak Noya terakhir bicara tentang relationship. Hubungannya tidak dirubah. Jadi artinya problem yang sangat utama adalah perspektif politik ekonomi yang sangat kuat gitu. Bagaimana kalau perspektif ekonomi politik ini belum ada transformasi yang terbarukan untuk mendukung tadi apa yang disampaikan Mbak Noya, fokus kepada perbaikan ekosistem, ini nggak akan mungkin gitu. Kemudian berikutnya lagi-lagi penulis juga firm ya. Kita harus bicara juga masalah power politik dengan sisi equity-nya ya. Memungkinkan tidak dari historical context, misalnya bagaimana kalau minggu kemarin di diskusi dengan Mas Nikodemus, kelompok masyarakat adat yang kerap kali menghadapi ancaman kriminalisasi karena dianggap membakar lahan yang tidak sesuai dengan konteks kekinian dalam pengelolaan gambut. Tetapi mungkin ada konteks historis yang
berbeda masalah dengan saat ini, dan tidak bisa juga ketika kelompok masyarakat adat ini dianggap atau dipersalahkan sebagai kelompok-kelompok yang tidak melakukan pengelolaan. Jadi ada banyak relasi-relasi yang diskusi gambut ini menjadi lebih rumit. Itu aja tambahannya. Jadi ini argumen yang mendukung apa yang disampaikan Mbak Noya, bahwa problem seriusnya tiga itu tuh belum terbukti. Bahkan di diskusi yang pertama dengan Mas Apres, mungkin di sini ada Mas Tommy dengan Fadil, mengenai red, dalam tulisan tersebut juga disebutkan bahwa mekanisme RIDD dengan RIDD plus itu disebutkan gagal, tidak mampu mengelola restorasi lahan karena fokusnya kepada market mechanism. Nah, kalau yang disampaikan Mbak Noya ini fokus kepada konservasinya. Nah, saya pikir ini jadi isu yang menarik untuk kita diskusikan. Mungkin teman-teman dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya, responnya, pertanyaannya kepada Mbak Noya. Apakah sudah ada dari Mas Tommy mungkin, atau dari siapa nih? Yang lainnya? Kalau belum ada, kayaknya Mas Tommy atau Fadil nih mau bertanya, atau Mbak Feni, Mbak Kurnia. Sebentar Mbak, saya lagi pindah tempat karena hujan. Oh iya, silakan. Jadi agak berisik ya. Terima kasih Mbak Noya ya. Saya senang banget lihat paparannya clear banget, jelas gitu ya. Yang yang terkait dengan gambut. Ya kebetulan saya emang hidup saya mungkin 10 tahun terakhir dekat dengan gambut. Saya pernah tinggal di Jambi dan di Palangkaraya juga. Dan saya terkena dampak dari kebakaran yang hebat di tahun 2009, 2015, 2019. Jadi ini emang cukup dekat dengan saya. Tapi ini Mbak, yang saya ingin tanyakan, karena kami juga sebenarnya BNF ini kan juga bekerja untuk dalam proses untuk restorasi gambut ya gitu ya. Dan kalau Mbak Ica tadi tentang Restoration Decade gitu ya, BNF juga salah satu pendirinya UN Restoration Decade itu, dan itu memang selaras dengan upaya-upaya kita di lapangan. Tapi masalahnya memang selama ini yang terjadi, ya tantangannya pasti banyak ya, yang saya yakin Mbak Noya juga pasti paham. Terkait dengan penghidupan ini ya, yang kami sedang pikirkan juga gitu, karena selama ini kita kalau kita ngeliatin guidance mengenai palitikultur di BLG misalkan, di sana itu yang termuat banyak kan memang produk kayu keras ya gitu ya. Kayu keras, mungkin ada pun jenis untuk yang bahan tikar itu, dan untuk yang tadi ada kopi sih bagus, tapi ini tantangan di masyarakat nih Mbak gitu ya. Sebenarnya model yang palitikultur gitu ya, yang bisa mengintegrasikan antara kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Mungkin Mbak Noya bisa cerita lebih banyak tentang palitikultur yang bisa menampung kebutuhan ekonomi gitu, karena kita misalkan nanam kayu belangiran misalkan ya, itu kan 7 tahun minimal gitu. Itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kita bekerja dengan masyarakat di lahan gambut gitu. Terus yang kedua, tadi saya dapat kata yang cukup, mungkin saya juga kurang paham mengenai amelioran tuh Mbak. Jadi itu cukup baru sih saya dengar ya. Mungkin bisa lebih diperjelas gitu Mbak. Itu dulu deh sementara Mbak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy. Monggo Mbak Naya. Oke, iya, makasih banget Mas Tommy atas pertanyaannya. Soalnya memang ya banyak banget, bisa dibayangkan juga, apalagi kalau Mas Tommy tadi katanya 10 tahun terakhir ya tinggalnya di gambut, dan kebetulan kerjanya juga mungkin banyak bersisian sama gambut. Di lapang itu banyak banget hal yang tidak sesuai sama teorinya gitu kan. Soalnya ini mungkin yang saya paparkan juga masih lebih banyak teorinya kan daripada praktiknya gitu. Cuman beberapa yang memang saya terlibat langsung secara praktek. Nah, tadi kebetulan soal polyculture itu juga sejujurnya saya masih penasaran juga sih Mas, masih belajar. Soalnya kalau
saya pribadi belum pernah terlibat secara langsung ke praktek Paludiculture. Cuma dari beberapa kali saya melakukan desk research gitu tentang Paludiculture, Paludiculture ini sendiri pun waktu awal-awal saya mencoba cari tahu itu juga sedikit apa ya Mas, kayak ada range-nya gitu kan definisinya. Jadi katanya sebenarnya apapun yang bisa ditanam di gambut itu bisa disebut atau wetland bisa disebut Paludiculture. Tapi katanya habis itu ada juga definisi yang oh ini tuh harus yang asli gitu, asli di gambut, nggak boleh yang kayak istilahnya dibawa dari dryland gitu, dari ekosistem lain terus dikenalkan di gambut ternyata cocok gitu. Itu ada beberapa kan definisinya. Dan waktu itu juga ini kayaknya ada paper yang tahun 2020, ini yang nulis kayaknya orang WRI sih, orang WRI. Dia juga menyebutkan intinya memang Paludiculture yang pure Paludiculture itu memang masih belum ada ya Mas, kayaknya yang sukses, yang emang sukses banget gitu. Sesuai yang tadi kata Mas Tommy untuk terutama bisa menghidupi masyarakat lokalnya. Dan dia juga berargumen ya ujung-ujungnya memang harus ada istilahnya tuh memang ada compromise Paludiculture. Jadi Paludiculture-nya ini memang memakai tumbuhan atau vegetasi yang native gitu ya, yang kayu-kayuan, terutama memang untuk bagian restorasinya. Nah, tapi untuk penghidupan masyarakatnya ini memang akhirnya kalau dari penelitian dia itu memang lebih efektif untuk dicampur dengan dryland farming, tapi yang otomatis ya yang sustainable gitu ya, dengan water management yang tepat, tidak pakai pengeringan, atau dengan aquaculture yang memang ya balik lagi memang kalau untuk penghidupan masyarakat kan sebenarnya yang penting juga untuk bisa diadakan supply chain atau marketnya gitu ya Mas Tommy ya, biar orang-orangnya tuh bisa beneran menjual produknya gitu dari si gambutnya ini. Jadi memang itu sih satu paper yang saya langsung ingat gitu tadi waktu dari pertanyaan Mas Tommy. Memang kalau di culture yang pure itu dia tuh lebih ke upaya restorasi yang revegetation sih. Kalau yang revitalizing livelihood-nya gitu ya, kalau kata BRG, itu mungkin masih saya belum menemukan contoh yang bisa jadi best case atau best practice gitu untuk Paludiculture. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang pernah dengar salah satu contoh gitu ya, Paludiculture yang katanya oke, mungkin bisa di-share juga. Tapi yang saya tadi ingat sih tentang malah paper yang tadi itu yang memang lebih efisien itu kalau sampai sekarang yang ditemukan supaya bisa kena juga gitu kehidupan masyarakat umumnya itu, masyarakat lokalnya adalah yang compromise Paludiculture. Itu yang soal Paludiculture sih. Mungkin Mas Tommy mau menambahkan dulu sebelum saya ngomongin yang amelioran? Iya sih Mbak, kalau saya emang yang bertanya gitu ya, apa, ya saya sendiri juga belum tahu banyak model gitu ya, yang terkait dengan apa, yang lebih ke bagaimana itu bisa menghasilkan dan mencukupi untuk masyarakat. Paling yang selama ini kan digabungkan dengan perikanan, Iya. digabungkan dengan apa, peternakan, lebah madu dan sebagainya. Tapi memang yang untuk yang Paludiculture yang benar-benar yang kita bayangkan gitu ya, bisa menghidupi ini bisa musiman, bisa tuh, tapi ada juga investasi yang untuk dalam 10 tahun gitu, seperti kayu keras gitu, kayaknya masih ya, apa ya, ya mungkin masih kita sama-sama kerjakan lah insya Allah ya. Iya, soalnya mungkin kalau saya beberapa kali kan pernah tuh Mas, waktu saya yang ke Inhil itu kan juga ke desa-desa yang transmigrasinya. Terus saya juga sempat tuh nggak pakai istilah Paludiculture sih, tapi memang istilahnya ngomong, ini kira-kira petaninya kalau disarankan bercocok tanam beberapa kayu kayak celutung gitu-gitu ya Mas, yang memang natifnya gambut tuh gimana, apakah mereka berkenan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah pasti itu yang dibahas adalah loh kalau kayak gitu nanti saya jualnya kemana Mbak gitu, di sini nggak ada yang mau menampung gitu kan. Biasanya gitu nggak sih Mas? Mungkin Mas Tommy juga punya pengalaman kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari main aktornya gitu ya, petaninya gitu yang memang dia bergantung pada si lahan gambutnya ini, mungkin mereka mau-mau aja mau mencoba untuk memang di apa ya, Paludiculture yang ideal gitu, yang memang bisa mengenai si vegetasinya supaya si gambut ini bisa baik, tapi juga livelihood dia terpenuhi gitu dengan menjual hasil yang kayu-kayu ini. Kebanyakan memang masih kayu sih setahu saya, walaupun ada juga beberapa tanaman pangan. Tapi ya itu tadi sih, biasanya ya yang manusiawinya banget adalah responnya, nanti kalau saya jual ke pasar ini laku nggak ya Mbak gitu. Soalnya ya pasar di sana pun juga kadang
masih agak jauh gitu dari jangkauan. Mereka kalau ke pasar aja harus effort dulu kan, naik kapal atau gimana. Kurang lebih sih yang ya begitu sih kalau yang saya temui secara langsung, gitu. Ya itu kalau yang soal culture. Kemudian yang tadi yang kedua adalah soal amelioran. Ini juga saya masih, sama-sama belajar, Mas. Ya pokoknya intinya saya juga baru ngerti soal gambut, kayaknya baru 3 tahun belakangan kan ya. Jadi amelioran ini sebenarnya ya salah satunya termasuk, temennya kayak pupuk sih, Mas. Jadi memang dia intinya untuk menambah nutrisi dari tanah ini. Soalnya kan, memang nggak cuma gambut, ada beberapa tipe tanah yang memang harus ditambahin, nutrisinya gitu ya, sampai rentang tertentu supaya si produksi yang di situ cukup gitu. Nah, kalau amelioran yang di gambut ini waktu sebentar Mas, saya sambil cari ininya. Jadi waktu itu memang sempat saya sama teman-teman di Inhil juga, lagi ada satu petak, ini sebenarnya kerjasama juga sih sama perusahaan yang ada di sana itu, mereka lagi pengen nyoba bercocok tanam padi dan itu, mereka tuh kan memang nggak boleh ya bakar gitu dan mereka juga nggak drainase. Jadi kalau sistem sistem tata airnya sih udah benar, memang udah nyambung sama yang tadi saya cerita itu tuh yang tata air. Jadi tinggal bagian karena padi ini memang memang sangat tricky kan kalau bercocok tanam di gambut, gimana caranya supaya nemu varietas yang paling cocok, paling produktif dan juga ameliorannya yang nggak mahal. Soalnya memang amelioran ini kan ya kayak pupuk harus dibeli gitu. Jadi memang ada yang disebut ya abu biasa itu ada yang kayak dolomit, terus ada juga kalau di sana itu mereka pakai namanya biopit. Biopit ini katanya sih intinya sih bisa dibuat dari macam-macam, dari sisa bahan-bahan organik yang dia tuh dikasih bakteri supaya ntar dia bisa jadi ditabur-taburkan kayak pupuk gitu. Jadi kalau di sana itu ada juga penghasil nanas dan nanasnya ini yang dijadikan biopit gitu Mas. Jadi hasil nanasnya ini kulit nanasnya ini kan dibuang ya biasanya. Nah kulit nanas kan buahnya dijual, kulit nanasnya ini diambil, diolah pakai trichoderma gitu kalau nggak salah. Terus dia jadi semacam pupuk tapi dia amelioran sih intinya bisa juga dipakai pupuk ditaruh ke tanah itu juga ternyata bisa menaikkan pH-nya itu kurang lebih ada 3 itu sih kalau nggak salah ada juga semen jadi yang dipakai 4 pembandingnya itu adalah abu, dolomit, semen sama si biopet jadi 4-4-nya itu yang disebut amelioran dia pokoknya intinya zat yang memang dicampurkan ke tanah supaya nutrisi tanahnya naik. Dan kalau di gambut ya kebetulan karena gambut itu asam, mereka 4-4-nya ini tuh intinya buat menaikkan pH-nya gitu supaya tidak terlalu asam lagi dan lebih cocok untuk produksi. Kurang lebih itu sih Mas penjelasan ameliorannya begitu. Ya, terima kasih Mbak. Boleh saya satu pertanyaan lagi nggak? Silakan. Pokoknya ini bebas kita diskusi, Mas. Iya, ini kan terkait dengan ini mungkin agak ke arah kebijakan gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya bersyukur ya pada kita sudah memiliki BLG plus M sekarang ini ya BLGM dan emang itu badan yang cukup harusnya cukup powerful ya untuk dan namanya sudah restorasi gitu ya. Jadi memang sudah cukup spesifik gitu ya. Tapi menurut pandangan Mbak Noya sendiri nih gitu, apakah apa yang sudah kita kerjakan selama periode kan itu dari 2014 kalau nggak salah ya hingga saat ini itu apakah itu sudah cukup berdampak gitu ya secara keseluruhan atau gimana sih Mbak gitu? Terima kasih. Ini nanya opini kan ya berarti ya tapi ya soalnya Ya, memang opini Mbak, opini. ya, ya soalnya saya setuju juga sih sama Mas Tommy dibandingkan daripada nggak ada BRGM gitu ya sekarang kayaknya sih itu udah lumayan banget kan BRG itu sendiri dulu dibentuknya karena yang dari kebakaran 2015 ya kalau nggak salah terus habis itu dimandatkan oleh presiden untuk bikin BRG di beberapa terutama untuk merestorasi ekosistem gambut di beberapa provinsi yang memang strategis gitu katakanlah. Nah kalau saya pribadi sih sesungguhnya gimana ya? Saya sih kalau bisa dibilang orangnya mungkin cukup pengennya optimis terus ya. Jadi kalau ditanya ini udah cukup apa belum, ya lebih baik daripada tidak ada sama sekali.
Tapi sayangnya memang kalau cari data masih berantakan sih ya Mas, kayaknya. Nggak tahu sih kalau pengalaman saya nih, kadang cari data memang hasil usaha-usaha restorasi BRG, yang 3R itu, kalau nyari beritanya sih mungkin banyak gitu yang katanya, "Oh berhasil nih di sini, berhasil di sini." Tapi kemudian nggak ada data yang komprehensifnya gitu. Jadi saya juga nggak bisa, kalau saat ini gitu ya, saya nggak bisa memberi secara keseluruhan tuh membandingkan, oh ini berarti secara persentase kayaknya udah oke lah gitu. Cuman memang ya itu tadi masalahnya sih bukan bukan karena apa, tapi memang tidak ada sumbernya gitu untuk mencari tahu apakah ini udah cukup apa belum gitu. Gitu sih kurang lebih Mas. Soalnya kalau dari yang jadi kebetulan waktu itu di kantor saya di TJF juga ada 2 orang yang ikut, Youth for Fitland, itu juga acaranya BRG, dia memang semacam kompetisi sih awalnya membuka kalau nggak salah kompetisi video gitu untuk mendukung ekosistem gambut. Terus kebetulan si kolega saya di kantor ini kebawa gitu, dia menang dan menangnya ini mereka jadi berkunjung ke beberapa desa-desa si restorasinya BRG. Nah kalau saya cerita-cerita sama mereka, mereka tuh di sana kurang lebih seminggu di kebanyakan di Kalimantan sih. Itu katanya ya ya mungkin karena memang lagi ada tamu datang ya itu ya memang memang benar-benar jalan gitu tiga R-nya itu yang rewating, yang revegetasi, yang revitalisasi itu semuanya jalan dan katanya ya ya di sini memang jauh lebih baik dibandingkan waktu belum ada BRG. Tapi balik lagi kalau dilihat dari skala yang lebih besar, saya nggak tahu sih data pembanding itu sebenarnya gimana, apakah itu bisa dibilang sudah cukup atau belum. Kurang lebih kayak gitu sih Mas, saya juga masih galau kalau disuruh disuruh apa ya, membandingkan itu sebenarnya sudah cukup apa belumnya, gitu. Wah, ini mantap nih diskusinya tektok nih, Mas Tama dengan Mbak Noya dan memang ini ya, apa, saya jadi ini, izin lagi nih, karena ini kan udah agak lama ya, Badan Restorasi Gambut. Ini kebetulan tulisan lama saya di Mongabai dulu dengan, ini ya, salah satu manajer di Mongabainya, Mas Rizky R. Sigit. Memang waktu itu betul kata Mbak Noyara bahwa, PRG itu kan pasca kebakaran ini ya, lahan dan hutan tahun 2015 itu kelihatannya masif ya, jadi akhirnya diterbitkan, peraturan pemerintah gitu. Kemudian intinya sih, betul ya, lebih baik ada gitu ya, positifnya begitu. Kemudian waktu itu sih ini tulisan tahun 2016 ya, memang perhitungan restorasi itu 12 juta per hektar lahan, berdasarkan hitungan BRG, jadi yang akan direstorasinya, jadi dananya sekian. Kemudian lagi-lagi ada harapan ini ya dari negara donor. Nggak tahu ya terakhir tuh saya baca beritanya, ini ya, nggak ini ada apa, belum belum ada bantuan atau bagaimana lah. Jadi intinya belum belum ini ya, belum apa, belum maksimal gitu ininya, bantuan dari pihak luar ke apa, untuk restorasi gambutnya. Kemudian nah, sebenarnya yang paling penting sih ini ya, kita perlu belajar ya, belajar dari apa ya, dari kebijakan-kebijakan tadi kan, Mas Tommy pertanyaan kebijakan ya. Problem kita adalah apakah kita sudah belajar dari kebijakan itu gitu, karena kalau selama kita belum belajar maka pengelolaan lahan gambut juga tetap akan jadi masalahnya dimensinya balik lagi ke politis ya keputusannya begitu. Nah, tapi ada yang menarik ini kan kalau dari tinjauan apa sosiologisnya berarti kan kita bicara tentang faktor-faktor penggerak gitu. Ini saya pengen ini Mbak nanya, Mbak Noya pengen bertanya. Kalau dalam apa dalam pengelolaan lahan gambut ini sebenarnya integrated water management ya atau pengelolaan apa air ini yang ramah ya, maksudnya ramah baik itu secara ekologis dan juga bisa dilakukan secara sosial itu yang seperti apa tuh Mbak Noya? Oke, ini juga saya juga masih mencari jawabannya, Mbak, yang bisa dilakukan secara ramah dan itu adil gitu ya, istilahnya untuk semua stakeholder itu seperti apa. Nah, mungkin saya ini share sedikit dari yang kemarin yang tadi itu cerita yang ketiga yang di Pulau Burung. Nah, kebetulan ini apa ya, kalau saya bilang bisa mendekati best practice lah, soalnya memang tidak cuma dari pemerintah sama masyarakat lokalnya, dan kebetulan masyarakat lokal di sana kebanyakan memang transmigran sih Mbak, bukannya masyarakat adat gitu ya. Dan ini juga ada ada private sectornya gitu, si perusahaannya ini juga mau, kan nggak semuanya ya mau, ini perusahaannya tuh masih mau untuk benar-benar bekerja sama
untuk mendevelop dan memaintain si integrated water management-nya ini gitu. Nah, kalau di BRG kan mungkin seringnya ini ya Mbak, kalau buat restorasinya itu untuk water management-nya tuh bikin sekat kanal gitu-gitu, bikin dam. Itu memang kalau kata teman saya waktu itu ke lapang yang tadi saya bilang itu juga sebenarnya itu bisa banget, itu berpotensi untuk jalan, dan itu kan asalkan gambut ini bisa dijaga, dikelola airnya, nanti sebenarnya bisa dilanjutkan untuk pertaniannya atau untuk yang lainnya gitu, aquaculture. Nah, cuma masalahnya memang balik lagi adalah ke modal, ke pemodalannya gitu. Soalnya kadang ya saya juga nggak tahu sih, mungkin manajemen untuk memberikan modalnya ini kan ini antar desa, satu desa dan desa lain itu juga mungkin pasti butuh waktu beberapa lama gitu untuk sampai dapat modal untuk memaintain si infrastrukturnya gitu-gitu. Dan kadang yang kayak gitu juga bikin masyarakatnya nggak bisa selalu memaintain si sekat kanal atau infrastruktur apapun itunya dengan baik. Dan itu ya jadi masalah lagi karena itunya infrastrukturnya nggak jalan, jadi agak berubah lagi gitu ekosistemnya. Nah, kalau yang di Pulau Burung itu kebetulan si infrastrukturnya ini kan ya saya nggak tahu harga pastinya sih, waktu dulu katanya sebagian besar kanal dan tanggul dan yang lain-lainnya itu dibangunnya memang ya waktu si Pier Transnya ini dibuka kan tahun 90-an itu pasti saya yakin modalnya gede sih Mbak. Cuma ya udah gitu, si perusahaannya ini waktu itu memang karena ditunjuk jadi Pier Trans ya, dia perusahaan intinya ya mungkin yang punya tuh mikir ya udahlah ini modal awal saya gitu biar nanti produktif sampai sana-sananya. Dan sampai sekarang pun juga jadinya walaupun nggak cuma perusahaannya doang sekarang yang memaintain, orang-orang petani-petani yang di sana bersama dengan ini berarti petugas level desa lah Mbak, level desa sama sama bersama-sama gitu, mereka kadang suka membuat suatu ya kayak acara diskusi bersama dan juga bikin suatu skema yang emang nanti ini bisa ngajuin proposal ke perusahaan yang ini atau mungkin kalau enggak ke perusahaan yang lain gitu untuk bisa katakanlah misalkan lagi butuh memaintain si kanal yang butuh diambilin pasir yang di dalam gitu endapannya, itu kan pasti butuh biaya untuk ngambil itu jadi bisa dilakukan bersama gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih mungkin bagaimana supaya bisa adil itu ya balik lagi asal semuanya tuh aktor yang terlibat ya dirangkul gitu. Jadi memang kalau itu semakin dirangkul nanti kan ada semacam interdependence kayak gitu ya Mbak. Soalnya pasti petaninya ya butuh si tata airnya ini untuk ke-maintain terus supaya dia juga bisa produktif. Perusahaannya juga butuh kan, karena perusahaannya ini kan juga yang menerima biasanya dia yang menerima hasil produksi petani kan. Kalau petaninya bisa produktif ya perusahaannya juga jalan terus jadi dia untung, dan pemerintahnya juga bisa apa ya, bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak gitu dari pokoknya ekonominya lebih jalan gitu yang ada di wilayah dia. Kalau si semua stakeholder ini bersama-sama mengelola si tata airnya, si integrated water management-nya. Jadi kurang lebih sih mungkin kata kuncinya yang interdependence-nya itu sih Mbak, antar stakeholder kurang lebih. Jadi ada kolaborasi begitu ya. Iya. Tapi ini Mbak Noya, sebenarnya saya masih pengen nanya, tapi ini udah ada Fadil dengan Mas Tommy ya yang akan bertanya. Nah, untuk Fadil dipersilakan. Fadil ini nih Mbak, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dia aktif di banyak ini nih tentang iklim lah apa pokoknya udah aktif. Silakan Fadil. Cek. Sebelumnya masuk ke suara saya. Masuk. Mohon maaf ya, ini saya double masker dan saya juga lagi di luar dan berisik juga, saya lagi di kedai. Oke. Ada teman saya juga sih di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Noya Kak. Saya Muhammad Fadilsa dari Indramayu. Mau izin nyampaikan juga ya, sama mau bertanya juga nih Kak. Gini, saya tuh sampai tadi malam tuh baca dapat suatu artikel bahwa artikel itu ada mengatakan proyek NDC itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Namun kita lihat kenyataannya, terutama di wilayah gambut itu sendiri, banyak yang gambut terbakar. Bahkan kemarin kejadian di negara Timur Tengah, di Aljazeera, ada di Turki, itu kan sangat sangat memilukan ya. Apalagi di Turki kan gitu, bukan hanya satu wilayah sampai ke wilayah lainnya juga. Itu kan berarti kan ada pengaruh dari gambutnya juga kan gitu. Yang sampai akhirnya tebakannya bukan hanya satu wilayahnya saja, tapi satu ke wilayah lainnya juga kan gitu. Ini yang akhirnya juga menjadi kendala dan bahkan
saya kaget kan gitu, di Turki aja tuh sampai berapa tuh yang meninggal dan berapa yang mengungsi kan gitu. Nah, yang saya tanyakan, ketika misalkan ada pemerintah bikin statement itu sesuai NDC, apakah itu sudah sesuai? Terutama di masalah gambutnya itu. Bahkan saya ini sampai bertanya, perhitungannya udah sesuai kualitatif, dan kualitatifnya tuh dari mananya, itu yang saya masih pertanyakan. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya sih. Itu sih mungkin menurut Kak Noyaga bagaimana tanggapan hal tersebut terhadap yang ditetapkan dari NDC itu. Oke, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil. Fadil ini luar biasa ya, dari webinar pertama, kedua, ketiga itu pasti selalu di kedai karena untuk internet yang cepat. Terima kasih Mohon maaf Fadil. Kak Ica, kalau di yang webinar minggu kemarin itu saya di rumah. Oh, ini di kedai. Oh, di rumah ya? Salah nih Mbak Ica nih, salah ingat. Dikoreksi. Terima kasih Fadil. Ya, silakan Mbak Noya. Ya ini juga jawaban saya akan sama kayak tadi pas Mas Tommy tanya, saya juga belum tahu gimana sebenarnya soal yang paling bikin pusing tuh ya, kadang saya suka sekalian curhat nih ya, sebagai peneliti gitu. Di Indonesia tuh kadang kalau cari data tuh susah banget, kayak sumbernya tuh macam-macam, dan kadang juga walaupun itu katanya data resmi gitu, tetap dipertanyakan gitu. Soalnya kadang juga kok kalau di cross check sama yang di lapangan kadang nggak cocok gitu. Katakanlah ini sekalian saya cerita gitu ya, orang BPS aja gitu ya, yang statistik yang harusnya ada Susenas gitu, itu tuh kadang bisa off banget datanya. Kayak waktu kemarin kebetulan saya lagi bikin penelitian masih di daerah Inhil juga gitu, lagi cari data BPS, tapi memang yang agak lama, tahun berapa ya, 90-an akhir, nggak ada, kosong, benar-benar nggak ada. 3 tahun itu benar-benar nggak ada data demografinya sama sekali di satu kecamatan. Itu kan ya agak bingung ya. Jadi mungkin ini masalahnya mirip-mirip sih sama yang tadi ditanyakan sama Mas Fadil gitu. Soalnya memang terutama kalau soal NDC, NDC ini kan memang banyak banget komponennya, dan yang dari gambut ini juga cuma salah satu gitulah katakanlah. Waktu itu saya pernah ikut webinar sama Pak Daniel Nurdiarso, mungkin beberapa orang mengenal beliau sebagai suhunya mangrove gitu, pokoknya suhunya gambut dan mangrove. Dia orang CIFOR, kebetulan juga dulu dosen saya waktu S1, dan beliau pun juga sebagai orang yang turut berperan di Kyoto Protocol gitu ya, beliau tuh dapat IPCC, dia bagian dari IPCC, dan dia dapat Nobel gitu timnya karena itu pun juga kayaknya belum bisa memastikan gitu, ini sebenarnya effortnya Indonesia tuh udah cukup apa enggak. Soalnya itu tadi, kadang memang yang namanya pengumpulan data itu tricky banget. Katakanlah ada di beberapa beberapa daerah gitu, oh ini jadi nih kayak gini. Terus nanti pas reporting sampai ke atasnya, pas dikumpulkan itu tuh pasti ada aja yang hilang. Mungkin kalau yang ngadain itu katakanlah NGO yang multinasional gitu, atau memang yang lebih independen, itu mungkin lebih bisa dipercaya. Tapi kadang ya nggak semuanya kualitasnya bisa dihasilkan sama seperti itu untuk penghasilan datanya. Jadi itu yang bikin intinya tuh yang bikin monitoring sama evaluasinya agak susah, ya itu tadi sih, masalah pengumpulan datanya itu masih belum yakin gitu. Tapi kalau ditanya kurang lebih ya pertanyaannya, kira-kira ini gimana soal kontribusi dari pengelolaan gambut gitu ke NDC-nya Indonesia yang katanya sudah sesuai gitu, sudah tercapai. Kalau dari saya pribadi sih, sejujurnya saya nggak yakin Mas, soalnya dari gambutnya ini sendiri memang dia tuh tricky banget juga mengelolanya gitu, dan kadang juga permasalahannya itu ya merembet kemana-mana, soal jadinya ke agraria juga gitu, jadinya juga ke perkebunan yang memang menguasai lahan gambut gitu kan, karena memang di sini aktor yang bermain tuh banyak, dari skala yang dia cuma petani perorangan sampai yang memang kebun yang punya perusahaannya tuh ya multinasional gitu. Itu kayaknya masih banyak banget PR yang bisa dilakukan, dan kalau dari yang webinar sama Pak Daniel Nurdiarso itu sih, beliau juga yakin itu masih banyak banget yang bisa dibenahi. Walaupun mungkin kalau laporan dari KLHK katanya BRG cukup berhasil gitu ya buat mengejar target emisi ini. Tapi itu menurut saya masih dipertanyakan sih. Tapi sayangnya lagi, nggak tahu sih, saya waktu tahu BRG ini jadi BRGM itu juga masih agak yang, itu ditambahin lagi nih tupoksinya, padahal kayaknya gambut aja belum beres, ditambahin mangrove. Waktu itu juga sempat dibahas di webinarnya sama Pak Daniel Nurdiarso itu. Soalnya ya balik lagi, keduanya itu, baik gambut sama mangrove ini kan
sebenarnya mirip ya, dia tuh wetland, tapi ya karakternya beda gitu. Itu dua-duanya ini masih benar-benar banyak banget yang bisa dilakukan. Apalagi kalau mangrove tuh, aquaculture di Indonesia tuh masih simpang siur lah intinya. Dia tuh bisa banget berpotensi, tapi kalau off sedikit polaannya ya sama kayak gambut, dia malah bisa mengemisikan karbon yang malah memperparah target NDC gitu. Itu kurang lebih jawaban saya seperti itu, Mas. Saya nggak bisa kasih data yang tepatnya seperti apa, soalnya biasanya sekarang nggak punya aksesnya juga, harus dicari dengan benar-benar kan kalau kayak gitu. Tapi kurang lebih kalau dari sepemahaman saya sih seperti itu, Mas Fadil. Tapi makasih banget pertanyaan itu emang pertanyaan yang penting untuk ditanyakan gitu, mempertanyakan ini sebenarnya apakah bisa dipercaya katanya NDC-nya tercapai atau enggak gitu. Fadil nih, ada yang mau ditanggapi lagi nggak? Atau ada yang mau tanyakan lagi? Cek masuk nggak ya? Ya ini saya mau makan juga sih nanti. Tapi gini ya, masalahnya saya juga jujur gitu, sangat pertanyaan besar ya dari kayak HK yang mungkin bilang katanya di Indonesia itu harusnya ada adaptasi sama mitigasi, dan kalau di negara lain itu hanya cuma mitigasi doang. Dan ya mungkin ini juga menurut saya sih pertanyaan baik ya, karena ada adaptasi, ada mitigasi. Tetapi ketika misalkan pemerintah itu hanya mementingkan, ya saya mohon maaf ini kayaknya keluar topik juga tentang gambut, tapi sebenarnya bisa berhubungan sih. Ya misalkan yang di Afghanistan aja, saya kemarin tuh baru baca tuh yang sekarang lagi rame tuh yang masa Taliban. Itu kan lagi mengembangkan logam-logam untuk mobil listrik gitu. Dan bahkan ini juga kan sangat-sangat membingungkan gitu dari Indonesia sendiri, apakah itu akan berhasil atau tidak gitu. Padahal dari NGO sendiri aja udah pada pesimis dan udah mengukur kan gitu datanya itu seberapa. Tetapi ya gitu ya. Apa sih yang mungkin juga harusnya sih ada moratorium gambut juga gitu, selain moratorium kelapa sawit. Soalnya kan kalau ini dikatakan riskan pasti riskan juga. Apalagi mungkin kayak mangrove juga, saya juga ikut komunitas mangrove juga. Itu juga mangrove juga saya lihat juga masih belum ada efeknya gitu. Padahal kalau dalam catatan di situ kita mengembangkan, kita optimalkan mangrove-nya, optimalkan untuk misalnya gambutnya juga dan sebagainya, dan hutan itu adalah posisi kuncinya di situ. Namun itu yang akhirnya saya tuh sampai bertanya sampai sekarang, kualitatifnya ukurannya tuh dari mana gitu. Ya mungkin ini juga tantangan juga bagi Kak Naya buat ya sama saya juga sih ya. Itu juga supaya kita mendetail bagaimana sih kualitatif yang diukurnya gitu. Karena ini kan memang betul, bahkan data yang hilang aja bagaimana kan gitu, minta ampun, apalagi yang masalah COVID aja katanya mau dihapuskan data kematiannya. Ini kan juga jujur gitu, rasanya kok nggak sih efektif kan gitu. Yang supaya ada data kematian malahan dihapus gitu supaya menghindar. Hal ini juga demikian, ketika gambutnya nggak ada data yang misalkan seberapa pembakarannya dan sebagainya, itu juga jadi bermasalah juga. Itu sih kalau dari saya tanggapannya. Oke, Fadil, terima kasih. Tentang pengukuran ya, itu problem betul. Ini permasalahan ya untuk sistem sosial ekologi itu, masalah pengukuran agregatnya itu bagaimana. Terus tadi sedikit curhat juga, betul Mbak Noya, masalah data ya. Saya juga membuktikan 30 tahun data perubahan iklim susah. Data curah hujannya adanya sekian, temperatur udara yang nggak ada, ya gimana membuktikan 30 tahun itu. Atau Mbak Noya ini ada yang mau ditanggapi lagi dari pernyataannya Fadil? Silakan. Tanggapan positif sih, soalnya saya juga setuju banget soal itu, dan yang barusan Mbak Ica sampaikan juga, maksudnya ya secara logika itu sangat manusiawi lah, maksudnya kalau kita mempertanyakan ini tuh sebenarnya gimana sih cara penghitungannya, soalnya memang di banyak aspek gitu ya, memang tidak transparan sih, kita tuh kadang nggak tahu ini datanya tuh dari mana gitu. Beda sama mungkin ya, lagi-lagi ini kan kita kalau ngomongin satu negara pasti lebih banyak yang diurusin ya, tapi katakanlah kalau satu project terus yang mengadakan tuh konsorsium apa sama apa, mungkin dia bisa lebih clear laporannya karena memang skopnya lebih kecil. Tapi kalau negara ya saya husnuzon aja gitu, mungkin lebih susah manage datanya karena datanya lebih abrek gitu. Tapi ya sih, saya juga memiliki concern yang sama lah intinya sama Mas Fadil sama Mbak Ica. Terima kasih sekali sudah mengingatkan semangat untuk mencari tahu kebenaran di antara seabrek data yang kadang nggak jelas ini. Gitu aja, Mbak. Iya, jadi menarik ya ini memang problem kita data. Yang kedua assessment ya, assessment itu seperti apa gitu. Misalnya
seperti penelitian tentang ketahanan komunitas petani itu juga kan masih diperdebatkan gitu karena kita masih mengacu pada konsep-konsep impor gitu. Tapi kan ada hal-hal yang sifatnya lokalitas ya yang belum tentu sama gitu. Jadi memang itu menarik akan menambah studi sosial ekologi ini menjadi lebih lebih komprehensif begitu. Nah, Mas Tommy dipersilahkan. Mohon maaf nih kalau tadi lama ya Mas. Ini semuanya menarik semuanya. Silakan Mas Tommy. Ya, terima kasih Mbak Ica, bisa menarik banget diskusinya. Ya kalau masalah data kan kemarin juga saya ngeliat di Pantau Gambut katanya KLHK juga sudah restorasi 3,6 juta, kemudian BLG 600-an ribu kalau nggak salah ya. Itu juga dipertanyakan juga datanya gitu ya. Jadi terus saya juga pengalaman untuk dalam satwa ya, saya terlibat cukup intens dengan KLHK gitu ya, khususnya untuk harimau gitu. Memang kalau kita serahkan ke pemerintah langsung memang agak susah gitu ya untuk data karena salah satu pengalaman saya dengan salah satu direktur di KLHK gitu ya, yaitu yang penting ada kadang-kadang gitu dan yang penting sesuai target gitu. Jadi ya ada manipulasi segala macam tuh itu masih jadi ini kita. Tadi saya tarik dengan ini Mbak sebenarnya dengan kanal tadi yang dibicarakan gambut gitu. Mungkin saya sedikit cerita saja pengalaman gitu yang mungkin terkait dengan kanal itu. Jadi tantangan kami waktu itu di Kalimantan gitu ya, dan di Jambi saya juga pengalaman di Taman Nasional Berbak cukup lama, 5 tahun di sana ya, yang itu ekosistem gambut juga gitu ya. Dalam penutupan kanal ini dimensi yang paling krusial waktu itu adalah dimensi sosialnya, di mana ternyata kanal itu kan sebagian kanal yang dibangun di kawasan hutan itu adalah merupakan properti gitu. Jadi properti individu. Jadi karena membangun kanal itu kan bukan modal butuh modal yang cukup besar ya, karena dan itu menjadi properti individu dan kemudian ada hak akses di sana gitu. Jadi ketika kita menutup kanal kita tidak hanya bertanya pada orang yang tinggal di situ, tapi siapa pemilik modalnya gitu. Kemudian bagaimana kita karena kan dulu kanal juga dipakai untuk lalu lintas kayu logging dan segala macam ya gitu ya. Bahkan utamanya itu waktu di kawasan hutan gitu. Jadi pengalaman saya itu mengatakan bahwa ini juga kita ketahui ketika kita sudah memulai proses gitu ya. Ada hal-hal yang ternyata dimensi kepemilikan pribadi di kanal itu ada di Kalimantan gitu ya. Dan itu yang kemudian menyulitkan karena kita harus mencari siapa orangnya, kemudian kita harus menutup itu juga perlu semacam kompensasi kan, walaupun kita waktu itu nggak mau ada kompensasi gitu ya, karena itu sudah melanggar. Kemudian kompensasi yang kita berikan dalam bentuk project itu bukan dalam uang gitu ya. Itu yang terbaik yang sudah ya at least hal terbaik yang bisa kita berikan gitu. Kita nggak ada kompensasi itu. Jadi saya cuma menambahkan itu aja Mbak. Terus kemudian yang ini juga tantangan ya, kita ini dalam tadi kan menyebutkan perusahaan gitu. Sebenarnya apakah perusahaan-perusahaan yang sekarang ini mengokupasi gambut kan masalah ada batasan meternya gitu ya, berapa maksimal yang bisa dibatasi. Kemudian ternyata kita tuh selalu kalah gitu dalam gugatan sebagai negara gitu. Kayak soalnya di Jambi aja yang pembakar sudah terbukti sudah ini kemudian ternyata dikalahkan gitu oleh perusahaan itu sudah masuk ke sidang gitu ya gitu. Itu juga salah satu masalah dalam di penegakan hukum gitu. Nah, yang menjadi concern saya juga nih Mbak, ini ada pengalaman juga yang kalau pernah tahu di Berbak, Taman Nasional Berbak gitu ya, di Jambi gitu, di samping kiri di samping baratnya itu adanya sebuah tahura. Ya, tahura ini sudah
95% rusak karena kebakaran, dia gambut dan dia kubah gambut di sana gitu. Dulu ada inisiatif mengenai pembangunan kanal, karena kanalnya besar-besar gitu ya, tidak apa dan uji coba dengan sekat kanal yang biasa yang pakai karung, kayu dan segala macam itu kurang kuat. Kemudian ada usaha untuk membangun dam. Dam ini artinya ada pembangunan dengan semen dan seperti itulah gitu ya, yang permanen gitu. Bagaimana sih pendapat Mbak Noya gitu terkait dengan dam ini gitu yang benar-benar permanen dengan beton gitu. Terima kasih Mbak. Iya, ini langsung ke ya Mbak Ica. Silakan Mbak. Iya, jadi makasih juga Mas Tommy udah sharing banyak, sangat menambah ini ya, menambah knowledge juga soalnya ya iya sih Mas, balik lagi karena kalau kita melakukan sesuatunya di lapang itu pasti kayak ada aja dimensi yang baru yang bikin semakin isu ini semakin kompleks. Ya berarti aku sekalian pengen penasaran sih Mas, berarti yang kalau di Kalimantan itu yang kanal milik perorangan istilahnya itu memang milik individu yang istilahnya mungkin kaya raya banget gitu sampai bikin kanal sendiri atau gimana Mas? Aku masih agak penasaran gitu soal itu. Ya itu emang orang yang cukup bermodal ya Mbak ya untuk Oke. bangun itu, dan dia tidak tinggal di situ. Jadi dia lebih banyak sih pemodal illegal logging gitu ya. Tuh. Jadi untuk tingkat lokal ya dia cukup sudah Oke, ada. oke. Gitu. Jadi orangnya di luar di mana gitu ya? Iya Oke, betul. oke. Iya, ya. Oke. Soalnya ini juga agak mirip sih Mas sama yang di Kecamatan Pulau Burung itu. Jadi kan kalau kanal yang memang ada sejak tahun 90-an itu yang dari awal-awal Piltrans itu kan memang kebanyakan ya kanal utama sama kanal sekunder. Dan sebenarnya kanal ini pun juga sistem tertutup sih. Jadi memang dia nggak yang membuang air, tapi memang lebih kayak menjaga airnya supaya di situ dan diatur tinggi muka airnya supaya dia seimbang, tetap bisa produktif. Waktu itu di sana kan komunitasnya kelapa sama nanasnya produktif, nggak kerendam gitu ya, tapi juga tanahnya tetap lembab gitu kan, intinya biar nggak kebakaran. Nah tapi juga ternyata kalau udah ditelusuri sampai ke desa-desanya ya itu tadi gitu, kadang juga ada orang yang ngerasa dirugikan malah dengan keberadaan kanal, karena kan ya karena topografi, walaupun di sana tuh kebanyakan sebenarnya dia tuh landai sih, slope-nya juga cuma berapa persen gitu, nggak yang kemiringannya itu benar-benar tanah datar, tapi tetap ada sedikit perbedaan ketinggian gitu lah, mungkin karena diuruk juga gitu. Jadi karena adanya kanal yang dibuka tutup, bisa malah jadi merugikan si orang-orang desa, beberapa orang desa gitu. Nah itu juga itu sudah pasti jadi sumber konflik itu sih. Ini mungkin sama kayak aku juga cuma pengen sharing aja yang tadi diceritakan sama Stomy. Soalnya yang kayak gini juga bisa jadi sumber konflik dan ya apa ya cara satu-satunya memang harus dipertemukan orang-orang ininya gitu gimana caranya supaya yang terbaik bisa diambil keputusannya dan ya seringkali ya memang harus pakai kompensasi ujung-ujungnya ke sana. Itu sih yang bikin menurut saya tuh bikin apa ya memang kompleks sekali lah yang namanya nggak cuma gambut tapi saya yakin semua manajemen sumber daya alam gitu seperti itu. Dan terkait tadi kalau yang Mas Tommy tanya soal kalau membangun istilahnya infrastruktur yang permanen gitu yang pakai beton seperti apa. Nah, yang di Pulau Burung ini pun juga sebenarnya ada beberapa yang damnya itu sama pintu airnya itu memang infrastruktur yang istilahnya agak high level lah. Maksudnya kalau dibandingkan sama yang cuman sekat kena dari karung gitu-gitu ya itu emang yang ini tuh ada beberapa titik yang memang harus di reinforce, jadi emang harus kuat. Jadi akhirnya pakai semen, pakai beton. Dan itu, nah kebetulan tapi itu adalah wilayahnya si perusahaan. Ada satu yang di wilayah si orang-orang yang memang wilayahnya orang-orang petani transmigran ini itu juga akhirnya dibuat, tapi memang istilahnya memang dari awal ini orang-orangnya pun petani-petaninya tuh emang mau gitu. Jadi mereka dari awal istilahnya udah kasih konsen mereka supaya oh ya udah nggak apa-apa ini dilakukan. Soalnya mungkin mereka juga bisa melihat kalau ada pintu air di sini bisa lebih diatur ketinggian muka airnya. Jadi nanti mereka produksi di kebun mereka tuh akan lebih baik. Itu sih intinya sih yang pengen saya cerita berarti ya memang saya balik lagi yang namanya pembangunan seperti itu kan pasti harus ada studi kelayakannya dulu. Dan selain yang dari faktor-faktor environment-nya, faktor-faktor lingkungan, yang paling penting kan juga faktor manusianya. Soalnya itu tadi kayak yang tinggal di situnya pun tuh pasti akan kena dampak.
Dan itu juga baru yang tinggal di dalam situ, yang di dekat situ atau kayak yang di hulu atau di hilirnya itu kan karena gambut itu seringkali ya kubah gitu kan ya Mas, yang memang satu sama lain tuh saling saling emang nyambung gitu. Emang satu sistem, pasti kalau ada perubahan di satu titik di tempat yang lain kan kena juga. Itu juga kadang kalau dari sependek pengetahuan saya itu juga yang kadang suka terlupakan, ini yang orang lain yang nggak masuk waktu stakeholder mapping di dalam ini, yang orang lain ini yang kadang tuh nggak tahu kalau oh ternyata dia tuh kena dampaknya gitu, dan itu ya bisa juga dampak yang negatif yang kayak gitu. Jadi kalau pembangunan yang soal yang memang pembangunan infrastruktur itu balik lagi ya harus, itu bukan, saya nggak bisa bilang itu hal yang baik apa yang buruk, soalnya kalau yang waktu saya pernah lihat itu hal yang baik, soalnya kebetulan mungkin ternyata untuk kasus tersebut pembangunan infrastruktur yang lebih kuat itu ya lebih tahan lama, itu memang baik, tapi mungkin proses di baliknya itu yang perlu dibedah lagi gimana supaya itu jadi yang baik. Soalnya jangan sampai kayak ada kejadian waktu itu di mana ya, kayaknya di Riau juga, itu juga karena kayaknya mirip-mirip juga, itu mau kanal ditutup, tapi nggak cuma pakai bahan-bahan yang biasa, emang ditutupnya tuh pakai bahan yang permanen gitu, itu dikira akan membawa kebaikan gitu kan, itu kan merestorasi gitu, tapi ternyata malah jadi banjir di tempat lain, dan mereka tuh kayak istilahnya kecolongan gitu, ternyata ada satu daerah lain yang tidak masuk ke stakeholder mapping ini yang malah mendapatkan efek yang negatif dari hal yang pengennya tuh positif di wilayah ini. Gitu sih Mas kurang lebih. Gimana Mas Tommy? Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau? Ini Mas Tommy kayaknya lebih paham sih daripada saya yakin. Saya berdasarkan lapangan aja Mbak gitu ya. Apa ini emang ini menambahkan aja cerita yang tadi ya, yang di beton itu. Jadi itu emang kita karena mungkin kurangnya wawasan kali ya teman-teman di lapangan ini. Jadi akhirnya kita waktu itu lebih banyak waktu untuk gontok-gontokan mengenai konsep apakah di beton itu layak nggak di dalam hutan gitu ya. Terus kemudian sebelum itu terjadi kebakaran lagi datang dan itu buyar semua Mbak. Iya Mas, kalau di lapang tuh emang suka ada aja ya. Tapi itu akhirnya gimana Mas? Akhirnya nggak disekat kanal biasa, tapi belum selesai gitu. Kemudian datang yang kebakaran 2019 itu 85% yang direstorasi itu kebakar lagi Mbak. Karena emang rentangnya dekat ya. Kebakaran 2015 ke 2019 tuh agak dekat, kemudian proyek itu mulai 2017, sebelum itu udah jadi kemudian kebakar ya. Kita kecolongan momentum, waktu, dan ini karena banyak kan gontok-gontokannya juga. Oke Mas, iya itu kayaknya memang kalau ya balik lagi kalau di lapang tuh pasti ada aja ceritanya yang bikin kompleks. Iya. Paling itu aja Mbak dari saya Mbak. Makasih. Makasih juga Mas Tommy. Luar biasa nih Mas Tommy ini memberikan insight terus, dan apa ya, saya jadi malah baru paham, oh ternyata kanal itu ada ya kepemilikannya. Betul-betul saya berpaham dari diskusi tadi Mbak Noya dengan Mas Tommy. Tapi ini kalau dikaitkan lagi dengan dengan sistem sosial ekologi, memang ini ya problemnya adalah akses ini kemudian punya nilai ekonomi, tetapi bisa dikelola secara sosial. Tabrakannya di situ. Akses, tapi di satu sisi tanpa mengurangi rasa hormat, ternyata negara juga belum memberikan akses pengetahuan ya bagi masyarakat tempatan, sehingga akhirnya ya tadi kata Mas Tommy tadi sibuk dengan gontok-gontokan karena memang akses pengetahuannya tidak diberikan begitu. Artinya ini problem serius ya, ada akses yang sifatnya ekonomis, ada akses pengetahuan gitu, dan kita lagi berkejaran dengan waktu, ini sampai kapan ya, juga pertanyaan yang menarik. Nih Fadil kayaknya penasaran lagi nih mau bertanya, silakan Fadil. Bukan bertanya sih, pengen menanggapi aja sih sama Kanara dan Bang Tommy dan Kak Ica. Jadi sebenarnya jadi gini, saya tuh kemarin tuh sempat diskusi ya sama komunitas iklim saya, bilang kalau misalkan mendiami hutan tertentu memang ini juga jadi berdampak juga. Misalkan ada aturan yang mungkin aturannya udah mengikat gitu, yang akhirnya juga misalkan aturan mengikatnya itu udah ke pihak yang mungkin diuntungkan, misalnya untuk ke perusahaan. Nah ini yang jadi bermasalah juga, lahannya ini yang dulu udah punya nenek moyang, akhirnya dikasihkan ke mereka yang mungkin untuk ya pertambangan dan sebagainya. Itu jadi bermasalah juga ketika misalkan aturan ini yang
menjadi kata orang Jawa sih amburadul lah gitu kan. Itu yang bermasalahnya di situ juga kan gitu. Apalagi yang tadi saya menikmati banget yang dengar kalau misalkan tutupannya itu yang nggak ada, ya itu jadi masalah banjir gitu. Kita lihat di Cina, kita lihat di Eropa juga, di Jerman yang kemarin beberapa terakhir yang kita lihat juga itu memang karena dampak yang dari hujan yang makin gede, terus juga musim pancarobanya yang mungkin kita tidak menentu, akhirnya juga banjir ya terus-terusan gitu. Mungkin juga di sini juga berdampak pada Indonesia, yang mungkin iklim tropis, ya katanya iklim tropis itu ya akhirnya juga berdampak juga pada dari hal tersebut. Itu yang saya juga jujur gitu, sampai memikir dari pemerintah sekarang, bilang kalau kita misalkan membangun suatu perusahaan, suatu usaha di wilayah restorasi hutan, gambut atau di mangrove, itu katanya akan menjadi pembangunan peradaban. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita bahas minggu kemarin tentang masyarakat adat, ya kita boleh aja ngikutin teknologi sekarang, kita mengikuti zaman modern, tapi kan kita tidak boleh istilahnya tidak boleh melupakan dengan nenek moyang kita. Apalagi peran sosial yang mungkin berperan di situ juga, itu udah dari dulu juga. Padahal sebenarnya kalau misalkan ini tidak apalagi yang mungkin masalah tentang ini juga lagi rame, ini tolong sahkan undang-undang masyarakat adat. Ini juga salah satu poin penting yang kita harus kita gaungkan gitu, bahwa masyarakat adat itu berperan penting terhadap hutan tersebut. Dan juga saya juga pengen bertanya satu lagi ke Kak Naya. Kalau ini kan Indonesia kan menurut saya kan mungkin ya tadi itu bilang adaptasi dan mitigasi itu sebenarnya baik. Tapi menurut Kak Naya apakah itu sudah efek baik belum sih ketika misalkan tentang mitigasi dan adaptasi itu? Itu jadi pertanyaan besar juga sih sebenarnya. Gitu melihat yang mungkin katanya doang yang akhirnya juga saya tuh semakin gak ngeh juga ini hanya satu kali bohong udah nggak percaya lagi sama yang lain. Mungkin itu sih kalau dari saya. Silakan Mbak Noya. Wah ini kayaknya Fadil ini banyak ini keingintahuannya. Jadi tapi nanti di-share ya Fadil ke teman-temannya ya, ini biar menarik nih disebarnya. Terima kasih Mbak Noya, silakan. Ya, makasih Fadil atas tadi inputnya juga berapi-api sekali, dan memang kalau lagi ngomong kan ini kadang jadi berapi-api juga soalnya gemes gitu ya, saking gemesnya. Beberapa kali saya juga diskusi sama Mbak Ica sering kayak gitu. Terus tadi soal pertanyaannya soal adaptasi sama mitigasi, ini jadi keinget yang tadi sih sama Mbak Ica tuh tadi sempat ngomong yang pas lagi awal-awal itu ngomongin yang waktu nunjukin artikel yang di Mongabai, terus ada tulisan belajar dari yang kasus PLG gitu kan, kasus yang PLG yang 1 juta hektar di Kalimantan itu. Jadi kalau secara yang saya yakini sih ya, secara teori itu emang harus bersisian adaptasi sama mitigasi, dan itu memang lebih penting lagi untuk diterapkan di Indonesia, soalnya memang kayaknya nggak bisa cuma satu doang gitu. Kita memang kalau mitigasi doang nanti ternyata ada, karena memang banyak faktor-faktor yang bermain di situ gitu ya. Ternyata kalau ada kejadian baru, nggak ada adaptasi juga nanti parah, tapi kalau adaptasi doang, nggak ada mitigasi juga itu ya parah gitu. Soalnya melihat kapasitas pemangku kayak stakeholder yang di sini gitu ya, pemangku kepentingan yang ada di negara kita ini, kayaknya tuh masih belum bisa gitu. Kalau memang mau adaptasi doang atau mitigasi doang yang di reinforce, memang kalau menurut saya sih memang dua-duanya itu harus berjalan berdampingan gitulah. Jadi katakanlah misalnya di gambut kan ya harus punya gambut yang terdegradasi gitu ya. Ini juga ada sedikit fun fact, kalau saya berapa kali baca paper tuh sebenarnya ada banyak yang bilang kalau gambut terutama di Indonesia itu sebenarnya udah nggak ada yang sehat gitu, udah nggak ada sama sekali yang sehat, kecuali mungkin beberapa persen sedikit banget di Papua gitu. Sisanya pasti to some extent gitu ya, sampai level tertentu udah rusak gitu. Nah, di gambut-gambut yang terdegradasi ini kan kalau kita emang mau menghadirkan kembali ekosistem yang lestari itu pasti butuh ya adaptasi sama mitigasi gitu. Contohnya harus ada plan A, plan B-nya gitu. Jadi misalkan yang plan A-nya ya memang untuk direstorasi, gimana caranya supaya si lingkungannya ini sehat lagi, supaya bisa livelihood-nya orang-orang bisa mulai lagi di situ. Tapi di sisi lain harus ada plan B-nya kan, di mana ya ini kalau nggak bisa jalan yang plan A-nya ini, yang idealnya tuh kayak gini, punya plan B, yaitu gimana caranya biar kita juga
sembari menunggu ini yang plan A ada hasilnya, bisa tetap menghidupi masyarakat yang memang bergantung ke ekosistem yang memang terdegradasi itu gitu. Jadi kurang lebih sih kalau saya pribadi opininya adaptasi sama mitigasi ini memang apa ya, yang saling mendukung lah, harusnya seperti itu. Secara teorinya seperti itu. Cuman mungkin ya balik lagi, kalau praktek, kalau ke lapang pasti tidak akan 100% seperti itu sih. Pasti ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan, banyak yang limitation, banyak yang menghambat juga, jadi banyak hal yang harus diprioritaskan. Jadi balik lagi tergantung kasusnya tuh kadang harus yang adaptasinya dulu yang diprioritaskan atau mungkin mitigasinya dulu. Kayak gitu sih, kalau dari saya. Kak Nara, satu lagi nih terakhir ya. Itu kan kalau negara lain itu kan yang baju kan itu menerapkan mitigasi aja. Kalau misalkan negara maju, apakah misalkan juga akan saya bandingkan dengan baca itu negara maju itu dengan hanya menerapkan mitigasi doang, tapi adaptasinya tidak ada gitu. Apakah itu masih berdampak baik gitu terhadap negara-negara maju ya? Kan kalau Indonesia kan masih negara berkembang kan, jadi mungkin wajar ada mitigasi dan adaptasi. Tapi kalau misalnya negara maju bagaimana yang cuma hanya menerapkan mitigasi aja? Gitu. Pertanyaannya itu baik atau tidak gitu ya kalau menerapkan mitigasi aja kalau di negara maju. Ya mungkin masih efektif nggak gitu? Oke. Mungkin ini saya juga kurang memahami. Soalnya kan berarti harusnya ditanyakan ke yang lebih bisa memahami perspektif istilah developed country gitu ya. Saya sebenarnya juga agak nggak setuju sih negara maju sama negara berkembang ini tuh seperti apa gitu dikotominya. Cuman mungkin kalau melihat beberapa kali ini pengalaman saya, ini lebih waktu ini sih, waktu sempat kuliah juga waktu itu kebetulan memang di negara yang memang ahlinya water management gitu kan. Nah mereka ini mungkin memang lebih mengepolkan menggas yang bagian mitigasi. Soalnya mereka tuh udah yakin mitigasinya mereka ini tuh udah ya mungkin ya balik lagi karena mereka akses ke kapitalnya banyak, resource-nya banyak, mereka ngerasa mitigasinya mereka ini pasti akan berhasil gitu. Dan itu kadang suka kebawa gitu kalau mereka membawa proyek mereka ke negara lain tuh kayak ngerasa kadang ya beberapa tuh suka yang ini pasti bisa deh, saya udah membuktikan ini negara saya itu bisa gitu. Dan itu yang mungkin rasa kepercayaan diri yang tinggi itu yang membuat mereka tuh ngerasa mitigasinya tuh ya baik karena mereka mitigasi itu udah cukup. Soalnya mitigasi aja tuh udah yakin bisa mengatasi katakanlah gitu tantangan perubahan iklim. Tapi mungkin ya nggak tahu sih kalau katakanlah kalau di negara yang seperti di Indonesia adaptasi sebagai plan B itu menurut saya tuh masih perlu sih, soalnya balik lagi yang dari tadi kita sempat omongin masih banyak kadang tuh di suatu proyek apapun gitu ya, termasuk yang untuk mencegah perubahan iklim gitu, mengurangi perubahan iklim, itu masih ada pemangku kepentingan atau aktor-aktor yang memang seperti terlupakan gitu, yang memang kita tuh harus bikin kita harus juga menginclude mereka gitu. Dan kadang tuh ini tuh nggak bisa dimasukin ke yang mitigasi, tapi ke adaptasi. Kadang tuh ya it's the only option gitu, emang cuman opsinya itu doang, yang mau kayak gimana lagi gitu. Ya saya juga nggak berani ngomong sih, mungkin itu tidak dibutuhkan gitu di negara yang katanya maju karena mereka yakin sudah bisa, udah ini pokoknya pasti akan bisa gitu pakai mitigasi aja. Jadi bagi mereka mungkin itu efektif, ya mungkin saja sih kalau pertanyaannya itu efektif apa enggak. Menurut saya sih seperti itu. Mungkin kalau ada pendapat yang berbeda silahkan. Gimana Fadil, sudah puas jawabannya? Iya sih, sudah puas sih paling sedikit aja. Emang itu sih yang mungkin juga jadi pertanyaan juga ya, perbedaan sama negara maju yang cuman hanya menerapkan polanya satu aja kan gitu. Padahal kan kalau kita pokoknya udah masuk 3 besar forest yang terbesar di dunia kan gitu, setelah Brazil satu lagi mana tuh. Dan itu kan yang jadi pertanyaan besar kan yang mungkin karena apa sih ya istilahnya juga kan Indonesia itu yang jadi proyeksi pemanfaatan lahan yang mungkin besar-besaran itu yang jadi mungkin ada adaptasi sama mitigasi. Dan negara maju yang mungkin kenapa menerapkan mitigasi ya mungkin ada hipotesis yang mungkin negara saya ya juga mungkin yang sampai kenal seperti itu. Nah itu yang jadi mungkin kita harus bisa challenge lagi nih kan gitu, supaya kita tahu perbedaannya di mana. Dan sama yang tadi masalah perhitungan data kualitatif yang dari KLHK katanya yang sudah efektif sesuai NDC-nya. Nah itu sih kalau dari saya. Oke Fadil, terima kasih.
memang dua terminologi yang berbeda ya. Adaptasi bicara tentang merespon tekanan, perubahan apa ya, pokoknya ada stressor aja, ada tekanan gitu. Tapi kalau mitigasi kan bagaimana ya upaya untuk ini ya, anticipate ya, mengantisipasi gitu. Nah kalau negara maju betul tadi kata Mbak Naya memang sudah cukup kapitalnya. Nah kalau di Indonesia problemnya adalah kelompok rentan kita banyak, problemnya kita itu. Nah, kelompok rentan itu diidentifikasikan dengan ininya aksesibilitasnya rendah gitu. Nah, itu yang kemudian belum jadi belum menjadi prioritas ya kelompok-kelompok rentan ini. Nah, jadi adaptasinya memang harus beriringan dan contohnya sekarang narasi yang ini yang banyak kan tentang electric vehicle misalnya kalau orang-orang yang di bidang energi. Ya itu electric vehicle mitigasi memang gitu. Tapi kalau yang umumnya di kita kan wong cilik ya yang orang-orang yang rentan ya kita belum nyampe ke sana gitu. Kalaupun nyampe ke sana ya mungkin hanya crazy rich ya, ada sebagian kecil masyarakat Indonesia yang sudah bisa ngomongin tentang mitigasi energi atau transformasi transformasi transportasi publiknya begitu. Jadi ya ini menarik perbincangan di hari ini. Mungkin dari Mbak Nayara terakhir nih Mbak. Kira-kira dengan kompleksitas ya problem pengelolaan ekosistem yang tadi Kak Banoya menyampaikan bahwa kalau secara data mungkin kalau dibuktikan yang sehatnya gambut ini sedikit ya. Nah ini challenging ini mungkin nggak sih Mbak kita bisa hadapi dan apa nih Mbak menurut Mbak Noya ke depan yang harus dilakukan untuk mempercepat ya restorasi ini supaya kita bisa mendapatkan manfaat baik dari gambut itu. Iya, jadi sekalian closing statement gitu ya Mbak. Soalnya mungkin ya benar banget gambut dan juga pengelolaan sumber daya alam yang lain itu pasti kompleks soalnya ya manusia dipertemukan dengan alam yang memang pengennya sih mutual benefit itu cuman kadang jadinya malah destruktif gitu. Banyak banget PR-nya yang harus dikerjakan sesuai tadi kita udah diskusi udah cukup panjang lebar tinggi dalam semuanya udah kayaknya itu pun juga masih baru sedikit gitu dari challenge yang menunggu kita nanti ke depannya. Kalau dari saya sih sebenarnya yang sebenarnya saya selalu saya merasa ini tuh hal yang sangat pentingnya itu memang walaupun sebenarnya saya bisa dibilang tuh environmental scientist ya. Saya tuh memang kalau dilihat background terutama background formalnya itu memang lebih banyak ke lingkungannya. Tapi semakin saya mempelajari dan menambah sedikit-sedikit pengalaman kalau di lapangan itu memang bagian yang mau nggak mau tuh memang bagian manusianya ini sih yang harus di-manage gitu. Dan bagian manusianya ini tuh yang kompleks karena memang ya stakeholder yang dalam suatu pengelolaan biasanya banyak kan, nggak cuma satu doang, tapi mungkin ada pemerintah, ada komunitas ini, komunitas itu, ada masyarakat adat, ada yang perusahaan lah, ada yang lain. Itu tuh yang gimana sebenarnya sih PR paling besar tuh gimana caranya supaya kita semua tuh bisa punya perspektif yang nggak harus sama sih, berbeda tuh nggak apa-apa, tapi kita bisa punya satu pegangan, satu tujuan tuh yang beneran bisa menguntungkan semuanya gitu lah intinya. Ini saya ngomong juga agak abstrak sih soalnya memang susah banget gimana caranya, tapi intinya sih itu tadi gimana caranya supaya stakeholder ini tuh bisa mencapai satu tujuan yang memang baik untuk bersama gitu, nggak cuma buat manusianya juga tapi juga untuk alamnya. Itu sih yang selalu yang membuat saya tuh sebenarnya masih semangat gitu untuk mencoba mendalami manajemen sumber daya lingkungan ini termasuk di gambut. Dan soal gimana kita sebagai ya kita apalah gitu ya satu individu tuh bisa ngapain sih sebenarnya untuk bisa berkontribusi secara positif gitu kan di isu ini. Kalau dari saya sih ini jawaban yang cukup umum juga sih soalnya kalau memang satu individu ini apalah yang bisa kita lakukan selain sebenarnya tuh ya udah mengedukasi diri kita dan meningkatkan awareness kalau kita sudah teredukasi gitu. Jadi kan semakin banyak orang yang memahami soal isu ini, ya katakanlah isu gambut gitu ya. Mungkin kan tadinya orang-orang yang awal-awal tadi saya cerita, orang-orang ini melihat gambut tuh kayak sumber masalah gitu. Nah gimana caranya kalau kita udah tahu sebenarnya kita bisa loh mengubah persepsi yang gambut ini sumber masalah jadi sebaliknya gitu. Kalau gambut ini sebenarnya banyak manfaatnya asalkan ini. Gitu sebisa mungkin kalau kita udah bisa tahu itu dan kita berusaha menyebarkan knowledge itu ke orang lain, menurut saya itu udah satu langkah ke tujuan yang lebih baik dan mungkin ya di masa yang akan datang nggak tahu kapan gitu ya, mungkin dari suara-suara yang kecil ini kalau banyak terkumpul
bisa jadi pemantik gitu buat manajer, entah maksudnya untuk buat negara ataupun stakeholder mana lah yang memang punya kapasitas untuk mengubah di skala yang lebih besar tuh untuk memang tergerak hatinya untuk benar-benar membuat serius gitu, untuk menseriusi penanganan isu di aspek tersebut gitu, di pengelolaan sumber daya alam ini. Kurang lebih gitulah Mbak. Kalau ya intinya sedikit-sedikit kita mencoba dari masing-masing individu gimana caranya supaya bisa banyak makin orang yang memahami hal ini, dan ini jadi hal yang familiar buat banyak orang dan mungkin bisa dilirik gitu sama orang yang memang sama institusi atau orang gitu yang memang punya kapasitas untuk membuat suatu perubahan gitu. Menarik Mbak Noya. Jadi satu kata kuncinya adalah kapasitas. Kalau bicara kapasitas, tadi dari Mbak Noya tentang environmental scientist, sementara saya dari sisi sosialnya gitu. Sebenarnya kita harus kolaborasi ya, sistem sosial ekologi. Sistem sosial ekologi itu kalau menurut pakarnya mengatakan bahwa sebenarnya ada satu terminologi positif adalah peluang. Jadi selalu melihat ini adalah sebagai peluang. Tadi Mbak Noya sudah memperlihatkan ya sisi-sisi positif yang menganggap melihat berbagai perspektif dengan positif. Nah, saya pikir kalau kita masih punya semangat untuk itu tuh kan akan jadi baik ya. Jadi nggak apa-apa lah receh, nggak apa-apa lah seorang diri toh. Yang penting kita tetap di jalur itu begitu. Jadi terima kasih Mbak Noyara atas waktunya, meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan di sore hari ini, dan tidak hanya berhenti di webinar ini, nanti juga ini direkam supaya bisa dilihat oleh sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Jadi supaya lebih bermanfaat begitu. Mbak Noyara terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian terima kasih kepada Fadil dengan Mas Tommy yang juga memberikan insight ya di sore hari ini, menambah perbendaharaan informasi pengetahuan terbarukan. Kemudian kepada Mbak Kurnia juga dan Mbak Dewi terima kasih. Nah, sebelum menutup, nggak apa-apa nih cuma berenam tapi harus ada fotonya. Mbak Kurnia dengan Mbak Dewi apa boleh buka kameranya, jadi kita foto dulu. Kita foto dulu buat kenang-kenangan. Mungkin lagi nih. Iya, atau mungkin berempat aja Mbak, nggak apa-apa juga. Ya. Udah sore juga soalnya ternyata nggak sadar. Oke, kita mulai ya fotonya. 1, 2. Oh, ada nih. 1, 2. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih pada teman-teman di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di webinar yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada lagi. Terima kasih banyak. Saya tutup hingga di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Naya. Naya, makasih Kak Ica. Makasih Fadil. Bang Tommy, makasih ya. Ya, semangat Fadil. Semangat terus Fadil. Iya, iya. Sukses selalu. Saya tutup ya. Ya. Nah, ini juga mau baterainya mau habis.